Anda adalah pemilik tanah. Ya. Ini. Penguasa bumi muncul. Chen Yannian. Anda lebih suka membuat diri Anda kelaparan. Anda juga harus memuja saya. Ketulusan dan kebaikan. Aku akan memberimu mata dewa. Anak baik. Pergi dan ubah takdirmu. Tapi, apa gunanya mata dewa ini? Harga pasar batu bata biru tua adalah 5 sen. Harga pasar mangkuk periuk. Sebenarnya aku cemburu dapat melihat nilainya. Kakek negeri itu, terima kasih banyak. Dengan mata ini, saya pasti akan menghasilkan banyak uang, mengubah takdir. Saya menawarkan roti jagung kepada pemilik tanah. Dia benar-benar memberiku sepasang mata dewa. Sebuah buku puisi yang disalin dengan tangan bernilai 10 sen. Linen katun, 25 sen per kuda. Brokat Jiang Nanshu, 50 sen per kuda. Oh ini. Cara menghasilkan uang dengan mata ilahi Anda. Datang dan lihatlah, sayuran segar. Burdok liar, bahan obat yang berharga. 32.1. Ini sebenarnya sangat berharga. Ini adalah tahun saya mengemis. Saya baru saja menghemat 2 sen. Saya tidak tahu apakah saya bisa membelinya. Bos. Ayo, ayo, ayo. Dari mana datangnya pengemis itu? Minta makanan sambil memintanya. UPS. Gadis. Datang dan lihat hidangan saya. Airnya mengalir. Bagaimana cara menjual ini? UPS. Ini aku dari gunung. Menggali ubi tua. Pemilik warung sayur ini. Saya pikir burdok adalah ubi. Gadis, jika kamu menginginkannya. 5 sen sepotong. Bos. Yang lain hanya menjualnya dengan harga 3 sen per pon. Anda hanya memiliki 5 sen per kain. Anda pikir saya mudah ditipu, bukan? Gadis. Berapa banyak yang kamu katakan? Maksimum 2 sen. Kesepakatan. Memberimu uang. 2 sen. Membeli bahan obat senilai 30 TL. Hasilkan banyak uang. Hasilkan banyak uang. Pemilik toko. Apakah Anda menerima bahan obat di sini? Gadis, Anda ingin menjual sayuran? Pergi ke pasar sayur di luar. Pemilik toko. Ini adalah bahan obat terbaik yang saya miliki. Kamu. Bukankah itu hanya ubi yang rusak? Mengapa Anda tidak melihat lebih dekat? Sayang. Oke. Tekstur ini, bau ini. Mungkinkah itu burdok liar? UPS. Gadis. Saya menginginkannya dari pavilion Linglong. Berani bertanya. Di mana kamu mendapatkannya? Aku membeli ini di pinggir jalan. UPS. Gadis ini sangat beruntung, bukan? Seperti tahun ini. Burdok liar. Ini sangat jarang. Saya bisa membayar 30 TL. Dan mata dewa. Harga sama seperti yang terlihat. Kesepakatan. Bagus. Ini 30 TL perak. Anda menyimpannya. Terima kasih, penjaga toko. Bolehkah saya bertanya kepada gadis itu siapa namanya? Namaku Shen Yannian, Nona Shen. Nanti. Lebih banyak hal bagus seperti ini. Datang padaku kapan saja. Saya harus memberi Anda harga paling masuk akal. Penjaga toko Dingzhou. Menjadi kaya menjadi kaya. Terima kasih banyak, kakek bumi. Sekarang saya berpikir secara mendalam. Ada juga 30 TL orang. Baunya enak sekali. Bos, tolong bawakan 2 roti. Oke. Itu Nian-Nian. Duduklah dengan cepat. Datang dan padukan perutmu dulu. Bos, saya hari ini. Berikan uang dulu. Oh, makan dulu, makan dulu. Sangat lezat. Bos, bawakan aku semangkuk bubur. Saya baik-baik saja. Hei, oke, ini dia. Nyaman. Mangkuk giok.
Harga pasarnya 100 TL. Semangkuk dari toko Baozi, harganya sebenarnya 100 TL. Semangkuk dari toko Baozi, harganya sebenarnya 100 TL. UPS, jangan makan terlalu terburu-buru. Bos, mangkukmu. Cukup cantik. Di mana kamu membeli ini? Mangkuk ini. Itu dari keluargaku. Cocok untuk menyajikan bubur. Sepertinya bosnya tidak tahu sama sekali. Ini adalah mangkuk zamrud. Sungguh tidak adil menyajikan bubur di sini. Bos, saya kehilangan mangkuk yang biasa saya minta makanan. Bisakah kamu menjual ini padaku? Jika Anda tidak menyukai mangkuk ini, ambil saja. Tidak bernilai uang. Bagaimana ini bisa sangat memalukan? Anda sangat mengurus bisnis saya hari ini. Apa itu mangkuk? Terima kasih, bos. Makan. Hasilkan banyak uang. UPS. Nian sebenarnya meninggalkan 1 TL perak. Jelas sekali bahwa saya hampir tidak mampu untuk makan. Anda masih mengurus bisnis saya seperti ini. Sangat baik hati. Penjaga toko Yo, Nona Shen. Apakah kamu membawa barang bagus lagi? Ya. Silakan buka dan lihat. UPS. Roti kukus. Penjaga toko Yo, ini makanan yang kubawakan untukmu. Bayi sebenarnya ada di sini. Bukankah ini hanya mangkuk pecah? Ini adalah harta karun yang unik. Kali ini, Nona Shen takut dia salah menilai dirinya. Harta macam apa ini? Penjaga toko Yo, mengapa Anda tidak melihat lebih dekat? Saya akan melihat lebih dekat. Ini juga merupakan sebuah. Ini adalah mangkuk zamrud. Ini adalah mangkuk zamrud. UPS. Warna seragam. Tekstur murni. Ini adalah nilai terbaik di antara batu giok. Bagaimana dengan penjaga toko Yo? Aku hanya akan mengatakan itu sayang. Nona Shen memiliki penglihatan yang bagus. Baru saja kamu menyalahkanku karena buta. Aku hampir merindukan bayi ini. Saya mengambil ini dari pavilion Linglong. Saya bersedia membayar 100 TL perak. Apa pendapat Nona Shen? 100 TL. Ya. Kesepakatan. Ayo, ini 100 TL perak. Singkirkan itu. Terima kasih, penjaga toko Yo. Sekarang saya benar-benar kaya. Aku hanya ingin makan sampai aku mati. Saya belum pernah melihat uang sebanyak itu. Setelah memiliki mata dewa, saya menghasilkan lebih dari 100 TL perak dalam 1 hari. Nona Shen, bagaimana kabarmu? Mereka yang melihat hal ini. Hal ini terlihat sangat biasa. Meski dibuang ke jalan, tidak ada yang akan peduli. Mungkin saya beruntung. Kali ini keberuntungan. 2 kali masih beruntung. Itu hanya seekor kucing buta yang bertemu dengan seekor tikus mati. Keberuntungan murni. Ini semua diberikan kepadaku oleh ayah mertua. Saya harus berterima kasih padanya dengan benar. Kakek negeri itu. Terima kasih telah memberi saya visi ilahi Anda. Biarkan saya menghasilkan uang untuk makan. Isi perutmu. Kakek negeri itu. Anak. Anda memiliki sifat yang baik. Hasilkan uang dengan cara yang benar. Mendapat rezeki yang lebih besar. Dapatkan pengalaman yang bagus. Penciptaan yang lebih besar. Koin tembaga. Sepertinya begitu. Saya melihat koin tembaga di pembakar dupa. Ya Tuhan, memang ada. Terima kasih banyak, kakek negeri itu. Saya benar-benar bisa melihatnya. Dengan kemampuan ini. Tidak peduli bayi apa yang ada di dunia, seberapa dalamkah hal itu tersembunyi, kamu tidak bisa lepas dari tatapanku. Tidak ada yang berharga. Anda pedagang berhati hitam. Lukisan kayu berukir ini tidak bisa terbuka sama sekali. Mengembalikan uang. Jangan bicara omong kosong. Saya tidak membuat janji saat Anda membelinya. Kotak kayu ini bisa dibuka. Anda sendiri yang mengatakannya. Saya suka ukiran ini. Harga ini. Itu juga yang Anda dan saya harapkan. Kotak kayu yang tidak bisa dibuka. Apa yang dapat saya lakukan jika saya membelinya? Ginseng 100 tahun. Harga pasar 200 TL. Ya Tuhan. Dalam kotak kayu sebenarnya menyembunyikannya. Bayi yang sangat berharga. Segera kembalikan padaku. Tidak mundur. Cepat pergi, cepat pergi. Kalian berdua pria dewasa. Untuk kotak kayu yang rusak. Pertengkaran seperti itu. Gadis kecil, tolong berhenti mencampuri urusanmu sendiri. Itu saja. Anda seorang pengemis kecil. Tetaplah di tempat yang sejuk. Petugas tamu ini. Maksudmu kotak rusak ini? Tidak dapat membukanya setelah membelinya. Apakah Anda pikir Anda telah dibodohi? Itu benar.
Jadi bagaimana menurut Anda, jual lukisan kayu rusak ini? Abaikan saja, benar. Itulah aturannya. Jika tidak, warnai potongan kayu yang rusak ini, menjualnya padaku. Kotak ini, lukisan ini, jual itu padaku. Kamu ingin membeli? Ya. Ini tidak bisa dibuka sama sekali, hanya sebongkah kayu. Gadis kecil, Anda bisa berpikir jernih. Saya. Lihat saja ukiran di atasnya. Cukup cantik. Saya sangat menyukainya. Berapa harga yang Anda beli? 5 tael perak. Sangat berhati hitam. Kenapa kamu begitu jahat? Ukiran ini sepadan dengan harganya. Bersenandung. Beri aku 5 tael perak. Kotak kayu ini milik saya. Kalian berdua, tolong berhenti berdebat. Gadis kecil. Anda tidak bisa menarik kembali kata-kata Anda. Jangan pernah menyesal. Baiklah, oke. Inilah orang bodoh lainnya. Juga. Pokoknya, jangan jatuh ke tanganku. Tidak masalah kepada siapa Anda menjualnya. 100 tael perak, aku datang. Penjaga toko Yo. Oh, aku membawakannya untukmu lagi. Bayi yang tak tertandingi. Cepat, cepat, cepat datang dan biarkan aku melihatnya. Nona Shen. Kotak kayu ini. Terbuat dari kayu belalang termurah. Ukirannya juga tidak terlalu bagus. Bahkan kuncinya rusak. Tidak bernilai sama sekali. Lukisan saya. Tapi harganya 5 tael perak. Apakah Anda membelinya? 5 tael perak. Ya. Hei, kali ini. Keberuntungan Nona Shen. Saya khawatir semuanya sudah habis. Yang ini, nilainya paling banyak hanya 1 atau 2 perak. Penjaga toko Yo. Lalu apakah kamu punya palu di sini? Untuk apa kamu menginginkan ini? UPS. Ini. Nona Shen. Anda memecahkan kotak itu. Tidak bernilai 1 sen pun sekarang. Penjaga toko Yo, kotak ini. Benar-benar tidak berharga. Tapi apa yang berharga? Itu yang ada di dalamnya. Sebuah kotak rusak. Hal baik apa yang ada di sana? Ini. Ini ginseng liar. Nona Shen. Bagaimana kamu tahu ada ginseng liar di sini? Intuisi. Rasakan saja secara intuitif. Nona Shen, Anda selalu dapat menemukan harta karun. Kamu sangat beruntung. Aku khawatir aku sudah membuka mataku. Tebakan penjaga toko Yo benar-benar akurat. Sebaiknya kau memberitahuku secepatnya. Berapa harga ginseng liar ini? Ginseng liar ini bentuknya seperti tubuh manusia. Saya khawatir usianya lebih dari 100 tahun. Harganya masih 200 tael perak meskipun Anda mengatakan lebih sedikit. Penjaga toko Yo memiliki mata yang bagus. Ibu tua Tuan Li. Sakit parah di tempat tidur. Tawaran 300 tael. Hadiah untuk ginseng liar berusia seabad. 300 tael. Nona Shen, jangan cemas. Rumah Li tidak jauh dari sini. Saya sudah mengirim seseorang untuk menanyakan Tuan Li. Terima kasih sebelumnya, penjaga toko Yo. Hei. 302, 300 tael. Kakek negeri itu. Mata ajaibmu sangat berguna. Tuan Li diundang. Penjaga toko Yo, penjaga toko Yo. Di mana ginseng liar yang tua? Penjaga toko Yo. Di mana ginseng liar yang tua? Tuan Li, silakan lihat. Ginseng liar berusia 100 tahun ada di sini. Oh. UPS. Bagus. Dengan ginseng gunung berumur ratusan tahun ini, ibuku terselamatkan. Terima kasih kepada Nona Shen, ginseng liar ini. Dia membawanya ke sini. Oh. Terima kasih. Nona Li menginginkan ginseng ini. Tidak tahu. Berapa banyak uang yang harus dibayar Tuan Li? Nona Shen menyelesaikan kebutuhan mendesak saya. Saya pasti tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Nomor ini. Benar-benar 300 tael. Ya. Ini 300 tael uang kertas perak. Terima kasih Tuan Li. Jangan bilang 300 tael, bahkan 3000 tael. Asalkan ibu saya sehat sebagai gantinya. Aku, Li, juga tidak cemberut. Bagaimana Yuan Li bisa berbakti seperti itu? Sebuah pelajaran dari langit dan bumi. Penyakit ibumu. Ini akan menjadi lebih baik. Pinjam kata-kata baik gadis itu. Li mengucapkan selamat tinggal dan mengucapkan selamat tinggal. Berjalan perlahan. Perpisahan. Selamat untuk Nona Shen. Hanya beberapa hari. Karena saya tidak punya uang. Untuk duduk di atas 100 tael. Lalu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penjaga toko Yo. Jika bukan karena kamu, tidak mungkin aku bisa bertemu. Pembeli yang baik. Jika Anda benar-benar ingin berterima kasih kepada saya, akan ada hal-hal baik di masa depan. Pikirkan saja aku, Pavilion Linglong, dulu. Jangan khawatir, penjaga toko Yo. Saya, Shen Yanyan, ada di sini. Pasti akan membantu Pavilion Linglong. Terkenal. Bagus. Kalau begitu aku pergi dulu. Berjalan perlahan. 300 tael. Berapa banyak manisan hau yang bisa saya beli? Jepit rambut rusak. Anda hanya ingin menjual saya 30 tael. Saya juga ai. Tapi jangan pernah mengumpulkan kain perca. Ini bukan kain led. Ini adalah harta yang diturunkan dari nenek moyang saya. Anda sangat miskin sehingga Anda bahkan tidak mampu membeli makanan. Hal baik apa yang bisa didapat? Cepat keluar dari sini. Jangan halangi pintuku. Menunda bisnis saya. Penjaga toko Liu. Tolong. Tolong. Pergi. Pergi. Liu erbau ini.
Hal yang paling tidak baik adalah menjadi kaya. Saya melewati pintunya meminta makanan pada hari kerja. Setiap orang akan dimarahi 2 kali. Buka untukku. Sayangnya, sungguh orang yang malang. Tolong. Hosta batu rohani. Harga pasarnya 500 tael. Hosta batu rohani. Harga pasarnya 500 tael. Hosta ini sebenarnya bernilai 500 tael. Jika Lior Bao baik hati, saya mengumpulkan hosta ini seharga 30 tael. Itu adalah berkah dari Tuhan. Sayang sekali. Tolong penjaga toko Liu. Anggap saja diri Anda sedang melakukan perbuatan baik. Berikan sebanyak yang Anda suka. Anak saya sedang menunggu bantuan. Biarkan aku pergi. Jangan pernah melepaskannya. Aku sudah tidak sopan padamu lagi. Berhenti. Kakak ipar ini mengatakan semuanya. Anaknya menunggu uang untuk menyelamatkan hidupku. Hanya saja, jangan terima jepit rambut itu. Bagaimana kamu masih bisa memukul seseorang? Menurutku aku ini siapa? Bukankah ini Shen Yanyan yang suka mengemis makanan? Apa yang salah? Apa yang saya kenakan hari ini terlihat seperti anjing. Perlakukan saja diri Anda sebagai reinkarnasi bodhisattva. Apakah Anda berani mengganggu bisnis saya di Jubai? Jalannya kasar. Seseorang harus berdiri. Jika Anda ingin membantu, keluarkan saja uangnya. Ah, gerakan saja mulutmu. Siapa yang tidak bisa? Bukankah itu hanya 30 tael perak? Saya memilikinya. Hari ini bodhisattva ini. Saya bertekad, Shen Yanyan. Aduh. Anda adalah seorang pengemis yang bau. Tahukah Anda seperti apa bentuk perak? Saya juga mengeluarkan 30 tael. Saya pikir kamu kelaparan. Ini. Uang kertas Bantong Bao. Saudara ipar perempuan. Hosta leluhur ini memiliki makna yang mendalam. Pastikan untuk menyimpannya dengan baik. Ini 50 tael uang kertas perak. Kamu ambil dulu. Pergi obati anak itu. Gadis. Bagaimana ini bisa terjadi? Anda dan saya adalah orang asing satu sama lain. Mengapa saya tidak bisa melakukannya? Penting untuk menyelamatkan orang. Ambil saja uangnya. Menjadi lebih sejahtera di masa depan. Belum terlambat untuk mengembalikannya padaku. Hei, gadis itu sangat baik dan baik hati. Jin yang tidak perlu membayar apapun. Cepat, bangunlah dengan cepat. Gadis, saya tidak bisa mengambil uang Anda secara cuma-cuma. Jepit rambut ini. Itu diturunkan dari ibu saya. Mohon menerimanya. Tidak. Ini terlalu mahal. Saya tidak bisa menerimanya. Gadis, apakah kamu bercanda? Jepit rambut ini. Dia bahkan tidak melihat ke arah Jubai. Berapa nilainya? Itu karena penjaga toko tidak tahu apa yang dia jual. Anda tuan rumah? Ini bernilai banyak uang. Itu. Jika demikian. Lalu berikan lagi pada gadis itu. Gadis. Jika itu benar-benar bernilai 1000 emas. Itu gadis, kamu sangat baik dan bersyukur. Keberuntungan yang layak. Jika Anda tidak menerimanya. Bahkan jika aku menyelamatkan anakku. Hati nurani saya juga tidak tenang. Oke, kalau begitu aku akan mengambilnya. Penting untuk menyelamatkan anak itu. Ambil saja uangnya dan pergi. Gadis. Kebaikanmu yang luar biasa. Jin yang tidak akan pernah lupa. Ayo, bangun. Pergi dan obati anak itu dengan cepat. Shen Yanyan. Anda benar-benar bodoh dan punya terlalu banyak uang. Habiskan 50 tael. Beli jepit rambut rusak ini. Apakah ada air di kepalamu? Hosta batu spiritual ini. Bagaimana bisa compang-camping? Mata penjaga toko Liu. Apakah kaki panjang disol? Hosta batu rohani. Terima kasih penjaga toko Liu atas kebaikan Anda yang tanpa pamrih. Aku akan pergi sekarang. Tuan rumah ini. Jika terbuat dari batu roh, maka itu bukan suatu kerugian bagiku. Beberapa ratus tael perak? Hei. Penjaga toko Yo. Perhiasanmu. Sungguh indah. Li terlalu dipuji. Saya tidak tahu siapa Nona Li hari ini. Ingin memilih satu. Perhiasan apa? Besok adalah milik ibuku. Ulang tahun ke-60. Saya ingin memilih hadiah istimewa. Namun, ibuku selalu menyukai hal-hal sederhana dan elegan. Padahal perhiasan emas ini bagus. Tapi itu masih agak biasa. UPS. Nona Li, aku sangat menyesal hari ini. Saya di sini. Benar-benar tidak ada Nona Li. Perhiasan yang diinginkan. Hai Nona Shen. Penjaga toko Yo. Aku di sini untuk memberimu bayi lagi. Nona Shen. Izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Ini adalah uang hakim daerah. Nona Li. Ini Nona Shen. 2 hari terakhir. Bagi saya, Pavilion Linglong. Beberapa bagian dipilih. Harta yang langka. Rasanya sangat enak. Ternyata itu adalah Nona Shen. Tidak sopan. Dipuji oleh penjaga toko Yo. Dia harus menjadi orang yang mampu. Li terlalu dipuji. Saya hanya beruntung. Saya kebetulan mengambil beberapa barang. Oh benar. Nona Shen, Nona Li sekarang. Kami mengadakan pesta ulang tahun untuk ibu besok. Mencari benda langka. Saya tidak tahu apakah Anda memilikinya di sini. Benda aneh. Saya kebetulan memilikinya. Oh. Nona Li. Lihatlah hosta ini. Apakah itu cocok dengan matamu? Hosta ini memiliki tentakel yang hangat. Tampaknya ada kecemerlangan yang mengalir di dalam, dan hosta biasa. Perbedaan besar. Nona Li, bolehkah saya melihatnya? Ini bukan hosta biasa. Jika tebakanku benar. Ini seharusnya menjadi legenda. Ling Xinuanyu. Ling Xinuanyu.
Ya, saya hanya melihat catatan di buku. Dikatakan memiliki efek menenangkan pikiran dan menenteramkan jiwa. Sangat jarang. UPS. Nona Lee sangat berpengetahuan dan berpengetahuan. Hal ini sulit didapat. Bahkan saya menjalankan pegadaian lebih dari 30 tahun. Ini juga pertama kalinya saya melihat aslinya. Benda yang sangat berharga. Aku bisa menemuimu hari ini. Saya sangat beruntung. Terlalu banyak reputasi. Nona Shen. Saya ingin hosta ini. Tentukan harga. Ini. Saya juga perlu bertanya kepada penjaga toko Yao. Bantu saya memperkirakan harganya. Hosta batu spiritual ini. Di pasar. Katakan lebih sedikit. Ada juga 500 tael perak. 500 tael. Nona Shen. Saya sangat suka hosta ini. Saya juga bersedia membayar 500 tael. Tidak tahu. Apakah kamu bersedia menjualnya kepadaku? Tentu saja saya tahu. Untuk bertemu Miss Lee seperti ini. Orang yang berpengetahuan dan baik hati. Tuan rumah saya. Ini seperti bertemu dengan Raja Ming. Kata-kata Nona Shen sangat menarik. Ini 500 tael. Mohon juga minta Nona Shen untuk menerimanya. Bagus. Ibuku akan senang melihatnya. Penjaga toko Yao. Terima kasih atas rekomendasi Anda. Bisakah kamu mendapatkan harta karun ini? Itu semua tergantung pada kalian berdua. Aduh. Nona Lee, sama-sama. Nona Shen. Aku bertekad untuk menjadi temanmu. Jika ada kesulitan di kemudian hari. Datang saja ke kantor pemerintah daerah untuk menemui saya. Oke, saya pasti akan pergi. Ya. Berjalanlah pelan-pelan, Nona Lee. Terima kasih Nona Shen. Untuk pavilion Linglong. Keinginan lama Nona Lee terpenuhi. Penjaga toko Yao sangat sopan. Hal yang mudah. Hei, saya tidak tahu tentang hosta batu spiritual ini. Di mana kamu mendapatkannya? Oh, ceritanya panjang. Saya tidak berniat membelinya. UPS. Nona Shen dapat belajar dari ini setiap saat. Pada objek biasa. Pilih harta langka ini. Ini bukan lagi tentang penglihatan. Inilah kekuatan. Oh, berbicara tentang penglihatan. 2 hari ini. Kami akan mengadakannya di kota. Masyarakat penilai harta karun. Tidak tahu. Nona Shen, apakah Anda tertarik untuk berpartisipasi? Masyarakat penilai harta karun. Apakah tidak mungkin untuk mengambilnya di sana? Lebih banyak bayi? Tentu saja saya akan pergi. Ada hal yang bagus. Meskipun penjaga toko Yao tidak mengundangku, saya juga ingin meminta apapun. Ikuti. Oke, kalau begitu sudah beres. Dini hari lusa, pavilion Linglong kami. Sampai jumpa atau pergi. Ini adalah kesepakatan. Semuanya. Yao datang terlambat. Penjaga toko Yao. Presiden Wang. Bisakah aku mendengar pertemuan penilaian harta karun ini? Anda telah mempersiapkan banyak hal baik. Hei. Kali ini, saya datang dengan persiapan. Ini adalah magang baru penjaga toko Yao. Dia masih seorang gadis berambut kuning. Penjaga toko Yao. Pavilion Linglong Anda. Apakah tidak ada penggantinya? Bawalah boneka perempuan ke pesta penilaian harta karun ini. Di sini, ini bukan tempat untuk bermain rumah-rumahan. Buat semua orang tertawa. Nona Shen ini. Dia adalah orang muliaku, Yao. Bangsawan. Ya. Halo, pemilik toko. Saya Shen Nian. Itu kamu. Itu kamu. Penjaga toko Yoliu. Kalian berdua saling kenal? Kami saling kenal. Kenapa kamu tidak mengenaliku? Terakhir kali saya mendapat 500 tael. Yang satu dijual ke hakim daerah untuk mendapatkan emas kering. Hosta batu rohani. Hanya saja penjaga toko Liu tidak menginginkannya. Lalu Anda membiarkan saya mendapatkan masalah besar. Apa? Jepit rambut rusak itu. Anda menjualnya seharga 500 tael perak. Ya. Hari itu di pesta ulang tahun istri hakim daerah. Hosta yang keluar. Itu ditulis oleh Nona Shen. UPS. Saya benar-benar menyerah. Luar biasa. Presiden Wang terlalu sopan. Hal ini. Bagaimanapun juga, saya harus berterima kasih kepada penjaga toko Liu. UPS. Saya tidak menyangka penjaga toko Liu itu. Ada kalanya saya melakukan kesalahan. Shen Nian, kali terakhirmu. Itu hanya sebuah keberuntungan belaka. Apa yang bisa dibanggakan? Yao Anhua membawamu masuk, kan? Tidak takut dipermalukan. Itu benar. Saya hanya beruntung. Mengapa penjaga toko Liu tidak pergi? Biarkan aku melihat kamu. Gadis ini sangat banyak bicara. Penjaga toko Liu, mata Anda biasanya lebih tinggi dari kepala Anda. Sudahkah Anda bertemu musuh bebuyutan Anda sekarang? UPS. Hei, penilaian harta karun akan segera dimulai. Mari kita lihat bayinya dulu. Ya. Tolong. Hari ini, ada banyak harta karun di pertemuan penilaian harta karun. Saya ingin melihatnya. Dengan keberuntungan anjing itu. Harta karun apa yang bisa Anda pilih di sini? Oke. Penjaga toko Liu, mari kita tunggu dan lihat. Bersenandung. Mutiara malam laut Cina Selatan. Harga pasarnya 1000 tael. Benjolan besi ini. Harganya sebenarnya 1000 tael. Mutiara malam. Nona Shen, apakah ada di sini? Benda yang sesuai dengan selera Anda. Ini, harta macam apa jerawat karat ini? Nona Shen, jerawat karat ini, hanya aku hari itu. Saya mengambilnya dengan santai di pinggir jalan. Awalnya saya kira bentuknya bulat.
Bawa ke sini. Jumlah pengisian ulang. Bukan bayi. Berkarat seperti ini. Saya khawatir itu benar, bahkan tidak ada embrio giok di dalamnya. Yo Anhua, kamu yang mulia. Saya akan tersandung di sini. Penjaga toko Liu, matamu tumbuh di kepala. Saya khawatir itu hanya hiasan. Apa maksudmu? Maksudku, kamu buta. Kamu. Anda berani mengatakan itu adalah harta karun. Maka menurut saya itu adalah bongkahan besi. Apakah kamu berani bertaruh denganku? Apa yang harus dipertaruhkan di dalam simpul besi ini? Memang ada harta karun, bayiku dari Juba Ai. Anda memilih satu. Saya tidak mengambil uang. Oke. Taruhannya tidak kecil. Tampaknya penjaga toko itu Liu. Kali ini api sungguhan. Bagaimana jika Anda kalah? Hilang. Jika hal ini, itu hanya sebongkah besi. Aku menginginkanmu menjual jepit rambut seharga 500 tael perak. Keluarkan untuk saya dalam porsi besar. 500 tael. Taruhannya agak tinggi. Saya melihat benjolan bulat ini. Hanya sepotong besi tua. Taruhan ini, Nona Shen akan kalah. Aku akan ikut bersenang-senang juga, kalau itu jerawat karat ini. Seperti yang dikatakan Nona Shen. Itu bayi. Lalu aku akan memberikannya kepadamu secara gratis. Anda dapat mengambil Night Pearl secara gratis. Anda juga bisa mendapatkan sesuatu secara gratis. Bayi Juba Ai. Ini adalah hal yang baik. Aku benar-benar bertemu dengannya. Nona Shen. 500 tael ini, jumlahnya tidak sedikit. Meskipun Anda biasanya beruntung. Namun warna batu karat sangat buruk. Saya rasa saya masih belum bisa bertaruh. Jangan khawatir, penjaga toko Yo. Saya mengetahuinya dengan baik. Oh. Saya yakin. Seseorang datang. Hancurkan benda ini untukku. Saya ingin melihatnya. Apa yang ada di sini? Tidak bisa dihancurkan. Bagaimana Anda tahu kalau itu tidak bisa dihancurkan? Apa yang ada di sini? Anda sengaja memblokir. Mungkinkah kamu merasa bersalah? Bersalah. Aku khawatir kamu akan merusaknya. Saya di sini. Mutiara bercahaya yang tak ternilai harganya. Lalu bagaimana cara memverifikasinya? Penjaga toko Yo. Ya, tahukah kamu apa? Dapat dihapus. Cara menghilangkan karat pada permukaan benda. Tentu saja. Taruh saja ini. Rendam dalam cuka putih sebentar. Karat ini bisa dihilangkan. Kalau begitu kita harus merepotkan penjaga toko Liu. Keluarkan semangkuk cuka putih. Cuka putih apa yang Anda persiapkan? Saya mengerti. Aku baru saja menyiapkan semangkuk air emas untukmu. Rendam selama 3 hari 3 malam. Itu juga tidak bisa mengubah mutiara malam itu. Jerawat karat ini. Sepertinya tidak ada yang berubah. Sepertinya. 500 tael perak Nona Shen. Saya tidak bisa menyimpannya. Oke. Berhenti membuang-buang waktu. Chen Yanyan bersedia mengaku kalah. Lakukan saja di depan semua orang. Aku akan memberimu banyak perak itu. Berikan padaku. Mataku tidak salah lagi. Apa yang membuat penjaga toko Liu sangat cemas? Tunggu sebentar lagi. Aku melihatmu. Hanya sengaja menunda waktu. Dalam hal ini. Lalu aku akan mengambilnya sendiri. Hei, sudah selesai. Datang dan lihat. Karatnya hilang. Saya tidak menyangka benjolan karat ini. Ini benar-benar bagian yang bersinar. Mutiara malam. UPS. Ukuran mutiara malam ini. Halo kemurnian. Ini adalah kualitas terbaik. Ini lebih cerah dari yang kukira. Harta karun seperti ini jarang ditemukan dalam 1 abad. Saya mendapatkan kemuliaan Nona Shen hari ini. Biarkan aku. Bisa juga bertemu. Harta karun yang luar biasa. Bagaimana ini mungkin? Ini, tanpa diduga. Batu-batu itu saya ambil dengan santai di pinggir jalan. Ini benar-benar mutiara yang cerah di malam hari. Saya telah mengadakan pertemuan penilaian harta karun selama 10 tahun. Ini pertama kalinya saya menemui hal yang aneh. Jelaskan Presiden Wang. Dia adalah orang yang diberkati. Bagus, mutiara malam ini. Meski berharga. Tapi seperti yang dijanjikan, inilah mutiara malam ini. Sekarang giliran Nona Shen. Terima kasih, Presiden Wang. Janji ini dari Presiden Wang. Sudah diuangkan. Selanjutnya, penjaga toko Liu lah yang seharusnya melakukannya. Apakah kamu sudah menepati janjimu? Tidak mungkin. Yo Anhua, Anda pasti berkolusi dengan Shen Yanyan. Saya kehilangan isi mangkuk ini. Penjaga toko Liu, Anda tidak ingin berada di sini. Sungguh seteguk darah. Penjaga toko Liu, benjolan besi ini. Ambil dari meja dan letakkan di tanganku. Lalu masukkan ke dalam mangkuk berisi cuka ini. Tapi tidak pernah ada momen apapun. Dari pandangan semua pemilik toko. Semua pemilik toko ahli dalam menilai harta karun. Mata lebih akurat daripada timbangan. Lalu kamu berkata, kapan kita berubah? Kamu menggantinya dengan apa? Kemana perginya? Penjaga toko Liu, gadis ini ada benarnya. Meskipun mataku sudah tua. Tapi, belum. Anda bahkan tidak tahu apakah Anda telah mengganti item. Itu benar. Kami semua menatap. Saya. Apa aku ini? Penjaga toko Liu, Anda tidak seharusnya begitu. Anda ingin memutuskan kontrak? Liu Erbao, apakah kamu? Anda ingin memutuskan kontrak tepat di depan saya. Apakah kamu masih ingin nongkrong di Shanggang? Tidak, Presiden Wang. Saya Juba Ai, saya Liu Erbao. Selalu fokus pada komitmen. Bagaimana Anda bisa memutuskan kontrak? Chen Yanyan. Saya Juba Ai. Menunggumu kapan saja. Kalau begitu terima kasih banyak, penjaga toko Liu. Ketika saya memilih bayi. Penjaga toko Liu, jangan merasa sedih. Sayangku. Bagaimana dengan penjaga toko Yo? Bukankah aku membuatmu malu? Oh, Nona Shen. Mengagumi. Nona Shen. Kamu,
Mutiara Malam. Apakah Anda bersedia mengambil tindakan? Asalkan harga penjaga toko San cocok. Mutiara Malam ini. Itulah yang ada di saku Anda. Kalau begitu terima kasih Nona Shen. Saya bersedia membayar 500 tael. Hei, penjaga toko San. Tawaran Anda terlalu tidak tulus, bukan? Mutiara bercahaya dengan kualitas ini. 30 tahun yang lalu, rumah harta karun saya di Beijing. Melihatnya sekali, yang itu, kurang dari setengah ukuran manik ini. Hanya 800 tael lagi. Itu. Saya akan membayar 800 tael. Aku juga tidak ingin melewatkan ini. Saya akan membayar 850 tael. Hai Yao tua. Apa yang kamu rampok dariku? Saya membuat tawaran pertama. Oh, penjaga toko San. Pertemuan penilaian harta karun ini selalu yang memiliki harga tertinggi yang menang. Bagaimana bisa ada yang namanya first come, first served? Oke. Lalu aku akan membayar 900 tael. 950 tael. Aku merindukanmu sepanjang hidupku. Tidak pernah memikirkannya. Suatu hari nanti bisa dikalahkan oleh sekelompok orang memegang uang dan mengejar harga. Lakukan dua. Tuhan. Apakah Anda menghabiskan banyak uang? Harta karun seperti itu. Kejadian langka dalam 30 tahun. Sekarang kita telah bertemu. Orang dengan harga tertinggilah yang mendapatkannya. Aku tidak berani mengejarmu lagi. 1 atau 2 itu. Mutiara Malam ini. Terserah Presiden Wang. Terima kasih Nona Shen. Ini uang kertas 1000 tael perak. Nona Shen, simpanlah. Bayi ini. Akhirnya kembali ke tanganku. Hai penjaga toko Liu. Kemana kita akan pergi? Apakah kamu akan pergi? Bar Jubai. Lalu aku akan pergi menjemput beberapa bayi. Begitu banyak harta karun. Mana yang lebih baik? Chen Yannian. Ditempatkan di sini. Itu semua adalah harta karun toko Jubai saya. Anda harus memilih dengan hati-hati. Jangan mengecewakannya. Itu niat baik saya. Saya mengerti. Pembakar dupa ini dibuat dengan baik. Pembakar dupa tembaga. Harga pasarnya 100 tael. Sayangnya, tidak berharga. Saya melihat teko ini. Ini bernilai banyak uang. Teko tempat pembakaran Ru. Harga pasar 200 tael. Sayangnya, vulgar. Patung Buddha perunggu emas. Harga pasarnya 15 tael. Jepit rambut glasir. Harga pasarnya 3 tael. Jubai ini. Bayi yang baik. Tidak ada. Apa gunanya memiliki penglihatan yang bagus? Saya mengumpulkan semua harta berharga. Itu tergantung bagaimana Anda menemukannya. Rubah tua ini. 80%-nya adalah hal yang baik. Semua terkunci di gudang. Naskah ini. Ada yang tidak beres saat Anda menyentuhnya. Naskah kata pengantar Wang Zizi untuk pavilion anggrek. Harga pasarnya 2000 liang. Wang Zizi. Ahli kaligrafi dengan kata emas itu. Sebenarnya ada karya aslinya di sini. Chen Yannian. Sudah 1 jam. Apakah kamu sudah memilih? Dipilih. Saya ingin yang ini. Naskah kata pengantar lanting karya Wang Zizi. Nona Shen. Salinan asli kata pengantar lanting. Telah hilang selama bertahun-tahun. Segala sesuatu di dunia ini adalah salinan. Yang kamu pegang di tanganmu. Lihatlah naskah ini. Kertas kasar. Warna tinta terang. Tidak bernilai 1 tael perak sama sekali. Ya memang. Ini kata pengantar untuk pavilion anggrek. Hanya saya dari pasar. Dibeli secara acak. Naskah yang digunakan untuk menyalin. Chen Yannian sungguh bodoh. Sebenarnya aku memilih ini. Palsu yang tidak berharga. Sepertinya aku masih melebih-lebihkannya. Tidak masalah. Saya ditakdirkan untuk melihat naskah ini. Kami sudah sepakat. Setelah seleksi. Jangan menyesalinya. Selama Bos Liu tidak menyesalinya. Itu kesepakatan. Naskah ini milik Anda. Di depan orang-orang besar. Taruhan kami. Itu adalah kesepakatan yang jelas. Nona Shen. Masih terlalu muda. Pemilik toko yang terhormat. Mereka bersama bayinya sepanjang tahun. Seorang veteran dalam menangani. Saya punya bayi hari ini. Tolong juga. Bantu saya mengidentifikasi dan memeriksa. Nona Shen. Di mana harta karun yang kamu sebutkan? Ini yang ada di tanganku. Salinan asli kata pengantar pavilion anggrek Wang Zizi. Sayangnya, Nona Shen. Apakah kamu bingung? Kita semua baru saja membaca naskah ini. Itu adalah elang di antara elang. Dari mana asalnya? Teori keaslian Wang Zizi. Chen Yannian. Saya awalnya berpikir. Matamu. Mampu memahami kehendak Tuhan, tapi saya tidak pernah memikirkannya. Tidak ada yang istimewa. Kami semua baru saja berkata. Ini adalah produknya. Apa yang salah? Kamu lebih baik dari kami. Juga tahu kaligrafi. Semua pemilik toko memiliki penglihatan yang sangat baik. Apa yang baru saja saya lihat? Ini memang suatu keharusan. Apa yang baru saja saya lihat adalah palsu. Sekarang yang ini juga palsu. Chen Yannian. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tapi,
Tersembunyi di bawah lukisan ini. Ini memang asli. Ah, buka dengan cepat. Mari kita lihat. Ini ada lapisan lain di bawah. Pemogokan ini. Pesona ini. Apakah ini dia? Penjaga toko Yo, bagaimana kabarmu? UPS. Hukum ini. Mengambang seperti awan mengambang. Pesona ini benar-benar alami. Semuanya. Saya Yo. Bersedia menggunakanku. Reputasi terjamin selama 30 tahun. Gambar ini berasal dari dinasti Jin. Wang Zizi, salinan asli kata pengantar lanting. Apa? Otentik. Karya asli Wang Zizi. Bukankah sudah lama hilang? Coba saya lihat. Tekstur kertas ini. Ini memang kertas kepompong ulat sutra dari dinasti Jin. Dan segel ini. Tidak mungkin salah. Ini memang karya asli Wang Shusheng. Aku datang dari pasar. Habiskan 2 tael perak. Membeli palsu. Mengapa masih tersembunyi di bawahnya? Di manakah karya asli Wang Zizi? Ini. Poster ini telah berlapis ganda dan dipasang kembali. Sembunyikan karya asli di bawah salinan untuk melindunginya. Jika bukan karena mata Nona Shen yang berapi-api. Hanya hari ini salinan asli dari kata pengantar lanting dapat diperoleh. Muncul kembali di dunia. Saya benar-benar tidak mengharapkan hal itu. Saya akan memberikan hadiah yang tak ternilai ini. Karya otentik Wang Zizi. Serahkan saja pada orang lain. UPS. Terima kasih penjaga toko Liu atas kemurahan hati Anda. Lukisan asli karya Wang Zizi. Saya tersenyum dan menerimanya. Ini. Nona Shen. Kata pengantar pavilion anggrek asli ini. Apakah kamu rela melepaskan cintamu? Presiden Wang ingin mengambilnya. Nona Shen. Harta nasional yang demikian. Jika jatuh ke tangan pedagang biasa. Ini seperti mutiara yang diam-diam mengeluarkan bayangan. Wang. Rela menghamburkan seluruh kekayaan. Beli karya otentik ini. Diabadikan di kamar dagang. Untuk dikagumi oleh generasi mendatang. Karya sebenarnya dari orang suci. Presiden Wang sangat benar. Harta karun seperti itu. Anda benar-benar harus memiliki rumah yang bagus. Jika Nona Shen bersedia, saya bersedia membayar 2.000 tael. Liang Qian Liang, 2.000 tael, 2 dalam 2. Ini sudah merupakan harga yang sangat tinggi. Tidak. Wang 11 bernilai 1.000 keping emas. Wang Zizi Qianjin. Ini kata pengantar untuk pavilion anggrek. Totalnya 324 kata. Nilai. Liang Qian Liang. Saya tidak bisa menghabiskan semuanya dalam hidup saya. Nona Shen. Apakah kamu rela melepaskan cintamu? Ketua Wang benar. Apakah ada alasan untuk tidak mengikuti Nian Nian? Ini adalah karya asli Wang Zizi. Aku serahkan padamu. Kaligrafi otentik. Warisan Qian Nian. Sampai jumpa hari ini. Tidak ada penyesalan dalam hidup ini. Nona Shen. Ini 2,5. Ban Tongbao. Uang tunai terlihat. Datanglah ke Juba Ai. Begitu banyak yang sia-sia. 2.000 tael gratis. Pertemuan penilaian harta karun ini sangat berharga. Penjaga toko Liu. Sampai jumpa lagi. Lain kali hal seperti ini terjadi lagi. Ingatlah untuk menelepon saya. Aku kehilangan segalanya lagi. 2.000 tael. 2 untuk 2. Sayangnya. Kakek negeri itu. Nian Nian mengatakannya sebelumnya. Dengan uang. Aku akan membangun kembali kuil untukmu. Bagaimana dengan hari ini? Aku di sini untuk memenuhi janjiku. Nona Shen. Jika Anda tidak punya tempat untuk menghabiskan uang Anda, hadiahi beberapa saudara kita. Uang minuman juga disertakan. Percuma memperbaiki candi yang hancur ini. Itu saja. Lahan tersebut harus benar-benar efektif. Aku masih bisa membuat diriku sendiri. Tinggal di tempat yang kumuh. Saya telah melakukan pekerjaan tukang batu selama 20 tahun. Membangun balai leluhur dan membangun kuil. Belum bertemu siapapun. Mereka yang menghabiskan uang di hutan belantara ini. Hanya uang ini. Meskipun Anda terkena air, Anda masih dapat mendengar suaranya. Budidaya sampai di sini. Bahkan tidak bisa mendengar suara. Terima kasih atas kerja keras Anda, Tuan. Biaya renovasi candi bumi. Masih banyak lagi. Kata lain, tidak perlu bicara lebih banyak. Ayolah, gadis, ini menyegarkan. Saudara laki-laki, mulai konstruksi. Semua pecahan batu bata dan ubin ini harus disingkirkan. Tumpuk semuanya di sana. Lihatlah ke belakang dan gunakan itu sebagai batu loncatan. Hanya batu bata yang rusak ini. Busuk, rusak. Apa gunanya menyimpannya? Bata Gioklingshi. Harga pasarnya 5.000 tael. Atap candi bumi ini. Di batu bata yang dibongkar. Ini sebenarnya memiliki tekstur batu spiritual. Pada awalnya sebuah batu spiritual hosta. Dia menjual 500 tael. Batu bata giok yang besar. Setidaknya 10 hosta dapat dipisahkan. Bagaimana ini bisa menjadi compang-camping? Ini kakek Langgong. Harta berharga diserahkan kepada saya. Lebih baik membuang batu bata pecah ini. Bahkan bubuknya pun tidak nyaman. UPS. Sayangnya. Hei, tidak bisa melempar. Beri aku batu bata ini. UPS. Ini semua sampah yang perlu dibuang. Jangan mengotori tanganmu. Serahkan batu bata ini padaku. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu dari kuil. Semuanya rohani. Punya. Uang yang Anda bayarkan, Anda memiliki keputusan akhir. Aku serahkan batu bata ini padamu. Sayangnya. Sekarang saya akan menjadi kaya lagi. Sayangnya. Apakah ada yang salah dengan pikiran gadis ini? Penjaga toko Yo. Aku di sini untuk memberimu bayi lagi. Presiden Wang juga ada di sana.
Saya tidak kenal Nona Shen. Harta karun apa yang kamu kirimkan kali ini? Oh, lihatlah dengan cepat. Nona Shen. Dari mana asalmu? Digali dari lubang lumpur. Ini pantas disebut sayang. Hei, Presiden Wang, kata-kata ini, saya mohon berbeda. Mata Nona Shen. Yo bisa dipercaya. Dia bilang itu bayi. Itu pasti sayang. Meskipun dia seperti sekarang ini, membawa sepotong kotoran, itu juga bisa mengubah batu menjadi emas. Sialan emas. Ah. Saya Shen Yannian. Mulai sekarang akan ada tentara yang mati juga. Bos Yo. Tentu saja saya juga percaya pada Nona Shen. Hanya, batu bata ini. Bagaimana cara melihat? Ia bahkan tidak terlihat seperti bayi. Penjaga toko Yo. Bisakah saya meminjam air segar? Tunggu sebentar. Hei, ini airnya yang jernih. Ini adalah batu spiritual kelas atas. Batu roh. Saya akan melihatnya lagi. Tekstur dan warna batu spiritual ini. Bahkan lebih baik dari istri hakim daerah pada hari itu. Jepit rambut giok batu spiritual di tangan. Ini beberapa kali lebih murni. Itu benar. Hai, Presiden Wang. Lihatlah batu bata giok ini. Dibandingkan batu bata biasa, ini lebih dari 3 kali lebih besar. Jika itu harus dibagi, setidaknya itu bisa diambil. Bahan untuk 10 hosta. 500 tael hosta. 10 cabang. 5.000 tael. 5.000 tael. 2 pemilik toko. Sekarang bayi ini. Tapi matamulah yang tidak bisa ditoleransi. Nona Shen. Saya telah banyak tersinggung sekarang. Itu karena aku bodoh. Mohon maafkan saya, Nona Shen. Presiden Wang, jangan dimasukkan ke dalam hati. Bagaimana kabarnya? Presiden Wang, apa yang saya katakan itu benar, bukan? Kapan Nona Shen membawanya? Bukan bayi. Mata Nona Shen. Itu benar-benar mencapai langit. Terlalu banyak reputasi. Nona Shen. Batu bata giok batu spiritual ini. Aku tidak tahu apakah aku bisa memutuskan cintaku. Presiden Wang menginginkannya. Jangan sembunyikan apapun dari Nona Shen. Saya ingin mencari batu giok. Ukir unicorn. Batu bata giok ini tepat. Jika Nona Shen rela melepaskan cintanya, saya bersedia memberi Anda 5.000 tael. Lalu saya serahkan pada Presiden Wang. Terima kasih Nona Shen atas cintamu. Ini 5.000 tael. Kakek negeri itu. Batu bata apa yang kamu tinggalkan untuk Nian? Ini jelas Jinshan. Nona Shen. Ini adalah uang kertas perak 5.000 tael. Terima kasih banyak, Presiden Wang. Uang kertas perak 5.000 tael ini, saya menerimanya. Nona Shen. Kamu batu bata giok. Dari mana asalnya? Yang ini. Saat itulah saya merenovasi kuil bumi. Ditemui secara kebetulan. Menurutku batu ini agak istimewa. Hanya ingin mengambilnya. Coba lihat penjaga toko Yo. Kuil bumi. Jing memiliki harta karun yang begitu besar. Nona Shen. Anda dan kuil bumi. Benar-benar sebuah takdir. Ya, itu rumahku. Nona Shen. Tinggal di kuil bumi. Ya. Ketika saya masih seorang pengemis. Tinggal saja di Pura Tutu. Sekarang saya punya uang. Hanya ingin memperbaikinya. Saya tidak menyangka akan diperbaiki. Baru saja menemukan batu spiritual ini. Nona Shen baik hati. Batu spiritual ini. Itu pasti negeri kakek. Hadiah untukmu. Nona Shen. Candi Tutu saat ini sedang dalam tahap renovasi. Saya ingin tahu di mana Nona Shen tinggal. Di majelis rendah. Kebetulan ada beberapa lowongan. Jika Nona Shen tidak menyukainya, Anda bisa pergi dan tinggal selama beberapa hari. Hei, di rumahku. Meski tidak sebesar Presiden Wang, namun masih ada tempat tidur yang kosong. Jika Nona Shen ingin pergi, saya selalu menunggu. Terima kasih atas kebaikan Anda berdua. Kalau begitu aku tidak akan pergi ke sana dulu. Saya ingin membeli rumah besar sendiri. Saya kebetulan mengetahui beberapa tempat di bawah ini. Dijual rumah kosong. Mengapa kamu tidak pergi dan melihatnya? Presiden Wang memimpin. Itu bagus. Aku akan ikut bersenang-senang juga. Aku akan ikut bersenang-senang juga. Ayo, 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 tolong. Halaman ini sungguh megah. Paving bata hijau. Isi jendela berukir. Dan jembatan kecil ini serta air yang mengalir. Benar saja, ini lebih baik dari kuil bumi saya. Jauh lebih kuat, ya. Katakan lebih sedikit. Itu juga merupakan rumah dengan 3 pintu masuk dan 3 pintu keluar. Beristirahat sejenak dari hiruk pikuk kota ini. Ini sangat jarang. Tidak tahu. Berapa harga yang ingin ditawar Presiden Wang? Nona Shen. Rumah ini. Itu adalah hipotek orang lain pada saya. Biarkan kosong, jika Nona Shen menyukainya. Lebih baik menjualnya kepada Anda dengan harga murah. Berapa harga yang ingin ditawar oleh Presiden Wang? Bagaimana kalau 2.000 tael? 2.000 tael, Liang Qian Liang. Ini terlalu mahal, bukan? Nona Shen. Saat ini, ladang kosong di ibu kota. Juga dihargai ratusan tael. Ya, terlebih lagi, ini aku. Sebuah rumah dengan 3 pintu masuk dan 3 pintu keluar. Presiden Wang benar. Rumah seperti ini. Itu tidak umum di kota. Biarkan saya memikirkannya lagi. Kertas emas murni. Harga pasarnya 800 tael. Sebenarnya ada kertas emas di balik plakat ini. Meski nilainya hanya 800 tael. Satu-satunya penggalan skor musik Ni Xiang Yui. Harga pasarnya 6.000 tael.
Rumah ini juga berisi lembaran musik bernilai 6.000 tael. Manik Buddha giok darah milenium. Harga pasarnya 10.000 tael. Wan Liang. Ini bukan tempat tinggal. Apakah ini rumah harta karun? Nona Shen. Jika tidak, ayo pergi dan lihat di tempat lain. Kebetulan saya juga tahu beberapa rumah. Meski tidak sebagus rumah ini. Namun kelebihannya adalah harganya yang murah. Ya, Nona Shen, jika Anda merasa itu tidak pantas. Ayo pergi sekarang. Jangan memaksakannya. Tidak, tidak, tidak. Saya sangat menyukainya. Presiden Wang, saya ingin rumah ini. Seperti yang kamu katakan, Liang Qianliang. Aku akan membayarmu sekarang. Nona Shen. Itu sudah dikonfirmasi. Anda tidak memikirkannya lagi. Rumah lainnya. Saya suka rumah ini. Wang tidak bisa membelinya, saya senang dengan itu. Tapi Presiden Wang, mari kita bicara dulu. Saya harus membayar. Di halaman ini. Bunga, tanaman dan pohon. Itu semua milikku. Anda tidak diperbolehkan menarik kembali kata-kata Anda. Nona Shen. Saya Wang Sang. Menjabat di kamar dagang selama bertahun-tahun. Itu tergantung pada kata kejujuran. Jangan khawatir. Saya tidak akan pernah menyesalinya. Presiden Wang. Ini 2 untuk Anda. Itu kesepakatan. Kepada Presiden Wang. Ingatlah untuk memberi saya akta tanah. Jangan khawatir. Saya akan mengirim seseorang untuk mengambilnya sekarang. Ya. Koil emas di belakang plakat. Satu-satunya salinan partitur musik di balik tumpukan kayu bakar. Manik-manik Buddha berusia ribuan tahun tersembunyi di bebatuan. Totalnya 16.800 tael. Saya menghabiskan 2.000 liang membeli rumah ini. Tukar saja harta karun ini. Anda bisa mendapatkan 14.000 tael. Saya menghabiskan sejumlah kecil uang. Saya membeli gunung emas. Dua pemilik toko. Saya pikir sepertinya ada sesuatu di balik plakat ini. Plakat ini hanya terbuat dari kayu elm biasa. Ukirannya juga kasar, tidak bernilai beberapa tael perak. Ya, Presiden Wang benar. Sebuah plakat seperti ini, di rumah tua ini, sangat umum. Jangan terlalu khawatir. Jangan terburu-buru menarik kesimpulan tentang tempat kerja Anda. Ikuti saja saya dan Anda akan tahu. Ini. Ini kertas emas. Ini kertas emas. Ya. Sepotong besar kertas emas. Tertulis di belakang plakat ini. UPS. Plakat ini sudah di tangan saya selama 3 tahun. Saya tidak pernah mengetahuinya. Ada kertas emas di belakang plakat ini. Presiden Wang tidak tahu apa-apa tentang ini. Sepotong kertas emas ini, letakkan di belakang plakat ini. Artinya rumah tersebut memiliki plakat emas. Dapat menjamin kemakmuran dan kekayaan pemilik rumah. Rumah itu damai. Lalu kertas emas ini. Berapa nilai uangnya? Sepotong besar kertas emas. Katakan lebih sedikit. Senilai 800 tael. 800 tael. Namun meskipun kertas emas ini mahal. Namun hal ini juga sangat umum terjadi di industri perhiasan. Bukan harta karun yang langka. Yang sangat langka adalah makna dan penekanan di balik kertas emas ini. Kata-kata penjaga toko Yo memang benar adanya. Meskipun kertas emas ini sangat berharga. Tapi itu adalah sesuatu yang memiliki harga dan pasar. Penjaga toko, jangan khawatir. Apakah ada bayi lain? Tolong ikut aku. Itu saja. Nona Shen, di mana bayinya? Jauh sekali. Sangat dekat. Apakah Nona Shen bercanda? Ini hanyalah kayu bakar biasa. Meskipun itu adalah pohon jujube yang bagus. Tapi sekarang itu hanya bahan bakar untuk api. Tidak bernilai banyak uang. Itu benar. Meskipun kayu jujube ini keras dan tahan lama. Tapi itu hanya kayu. Meskipun itu adalah pohon jujube yang lengkap. Nilai pasarnya hanya sekitar selusin tael. Terlebih lagi, ini sudah terjadi. Kayu bakarnya dicincang. Penjaga toko, jangan khawatir. Yang kuinginkan bukanlah tumpukan kayu bakar ini. Angstrom. Apa itu? Hai Nona Shen. Tumpukan kayu busuk ini tidak ada nilainya. Potong tangan Anda dengan hati-hati. Ini. Ada sesuatu yang tersembunyi di tumpukan kayu bakar. Ini sutra. Nona Shen. Bisakah Anda mengizinkan saya melihatnya? UPS. Lagu pakaian bulu berwarna-warni. Penggalan lagu Indah Yuhua. Apa? Ternyata yang itu. Salinan yatim piatu yang telah hilang selama ribuan tahun. Ya. UPS. Itu benar sekali. Ini pasti dinasti Tang. Naskah musisi istana. Nyanyian bulu warna-warni diturunkan dari generasi ke generasi. Itu ditulis oleh Li Longji, Kaisar Xuanzong dari dinasti Tang. Selir yang menari mengikuti lagu ini. Setelah pemberontakan Anxi, lagu ini telah hilang. Diwariskan dari generasi selanjutnya. Semuanya merupakan penggalan bab dan kalimat. Belum pernah melihat lembaran musik lengkap. Meskipun ini bukanlah buku yang lengkap.
Namun bisakah potongan utuh seperti itu dilestarikan? Sudah menjadi harta karun. Kamu lihat. Simbol ini. Itu adalah skor setengah karakter dinasti Tang Yanle. Mereka yang bisa mengenali spektrum ini sekarang, sudah sangat sedikit. Jika volume ini didedikasikan untuk master musik, ini pasti akan mengembalikan sebagian gaya musik Tang. Ya. Harta nasional Binai. Harta nasional sejati. Nona Shen, bagaimana kamu tahu? Di dalam tumpukan kayu busuk ini, apakah ada musik yang begitu berharga? Saya hanya menonton. Tumpukan kayu bakar ini disusun agak aneh. Berpikir mungkin ada sesuatu di sana. Saya tidak menyangka memang ada sesuatu di sana. Nona Shen, mataku sangat jernih. Kangen aku Yo. Telah menjadi anggota geng pedagang selama lebih dari 10 tahun. Saya menganggap diri saya sangat cerdas. Tapi rumah ini sudah berada di tanganku selama 3 tahun. Saya belum pernah mengetahui harta karun sebesar itu. Presiden Wang. Ini adalah satu-satunya salinan lagu pakaian bulu neon Shang. Berapa nilai peraknya? Nona Shen. Tuanku menyukai musik. Jika hal ini bisa terjadi, dikenal oleh musisi istana, saya pasti bisa memberikan 6.000 liang. 6 batang dan 2 gadis yang tenggelam. Apakah Anda membeli rumah? Anda jelas membelinya. Saya memiliki rumah harta karun. Hahaha. Presiden Wang. Agaknya sudah sekarang. Saya sangat menyesalinya. Angstrom. Kata-kata penjaga toko Yao salah. Karena saya, Wang Sang, telah menerima uang tersebut. Akan lebih mudah bagi Nona Shen untuk membereskan urusannya. Setiap tanaman dan pohon di rumah ini. Itu semua adalah ciptaan Nona Shen. Apakah ada alasan untuk menyesal? Presiden Wang Gaoyi. Nona Shen. Mungkin ada harta karun lain di rumah ini. Jangan khawatir, 2 pemilik toko. Silakan ikuti saya untuk melihat bebatuan di sini. Karena Nona Shen bilang dia punya bayi. Itu tidak mungkin salah. Apakah bebatuan ini terbuat dari bahan khusus? Hei. Saya secara khusus meminta seseorang untuk melihat bebatuan ini. Materinya tidak berharga. Apakah mungkin ada bahan obat yang berharga di kaki bebatuan? Di manakah bahan obat berharga di sini? Semuanya adalah rumput liar. Nona Shen. Di mana bayi ini? Memang ada sesuatu. Ini. Giok darah milenium. Apa? Lihatlah warna ini. Semerah darah. Dan selembut batu giok. Ini adalah batu giok kuno. Itu direndam dalam kerja keras pemilik makam. Hanya dengan begitu batu giok darah ini dapat terbentuk. Ini benar-benar batu giok darah. Giok darah ini. Saya hanya melihatnya pada pertemuan penilaian harta karun di Beijing. Manik-manik giok darah. Baru saja menjual Gundam. 2 koin perak. 2 perak. Apa? Rangkaian batu giok darah ini bernilai 10.000 tael. Saya membeli rumah ini seharga 2.000. Benar-benar menghasilkan banyak uang. Nona Shen. Rangkaian manik-manik giok darah ini. Tolong harus menjualnya kepada saya. Presiden Wang menginginkannya. Terlalu banyak berpikir. Ibuku selalu menginginkannya. Ada untayan manik-manik giok darah. Diabadikan di depan patung Buddha. Tapi selalu sulit menemukannya. Hari ini, dia tiba-tiba dipukuli oleh Nona Shen. Menemukan untayan manik-manik giok darah ini. Ini adalah kehendak Tuhan. Presiden Wang memiliki visi yang bagus. Rangkaian manik-manik giok darah ini. Memakainya di tubuh Anda dapat melindungi Anda dan mengusir roh jahat. Persembahan di Aula Buddha dapat mengumpulkan pahala. Ini. Tapi itu jarang terjadi. Barang bagus. Nona Shen. Saya membelinya seharga 10.000 tael. Oke, Presiden Wang. Kesalehan anak Anda patut dipuji. Rangkaian manik-manik giok darah ini milik Anda. Selamat kepada Presiden Wang karena telah menerima harta karun tersebut. Selamat juga untuk Nona Shen. 10.000 tael lainnya telah diterima. Penjaga toko Yo. Tidak tahu tentang kertas emas dan... Bisakah kamu mengumpulkan sisa gulungan pakaian bulu berwarna-warni? Mengumpulkan. Saya ingin keduanya. Aku akan memberikannya padamu. Bagaimana kalau 6.800 tael? Bagus. Bagus. Dengan nyanyian bulu berwarna-warni ini. Setelah pavilion linglong saya bisa menjadi terkenal lagi. Inilah hidup. Hari-hari sulit apa yang pernah Anda alami di masa lalu, Putri? UPS, pikiranku. Itu benar-benar kamu. Siapa kamu? Saya ibu mertuamu. Menurutku aku ini siapa? Ternyata itu dia. Untuk menghemat makanan untuk Yaozu, saya baru berusia 5 tahun. Ibuku yang diusir dari rumah.
Nian, mengapa anakmu berbicara seperti itu? Saya tidak bisa menahannya saat itu. Adikmu baru saja lahir. Kita tidak bisa membuka pot di rumah ini. Ibuku juga terpaksa melakukannya. Dipaksa. Untuk menjaga bayi laki-laki Anda tetap diberi makan. Buang saja aku. Ini adalah pilihan terakhir Anda. Nian, dengarkan penjelasan ibumu. Oke, jangan bertele-tele. Apa yang kamu inginkan dariku? Tinggal di rumah besar. Mendapatkan seorang istri. Tinggal di rumah besar dan menikah dengan seorang istri. Ah, sakit. Nian. Jangan dengarkan omong kosong kakakmu. Bukankah ini karena saya dengar Anda menghasilkan banyak uang? Pernahkah Anda tinggal di rumah besar? Kamu bilang kamu berasal dari keluarga perempuan? Tinggal di rumah sebesar itu. Seberapa sepikah tempat ini? Aku dan saudaramu. Artinya, datang ke sini untuk mendapatkan kejayaan. Ngomong-ngomong, aku akan menjagamu juga. Jaga aku. Saya khawatir pikiran Anda tidak murni. Lihat, aku merindukanmu. Ibu memilihkannya khusus untukmu. Buah-buahan segar yang ditanam di rumah. Sangat segar. Anda mencobanya. Chen Nian. Anda memperlakukannya seperti ini, ibu mertuamu. Saya makan dan minum dengan hemat. Aku menyimpan barang-barang ini untukmu. Anda benar-benar membuangnya? Apakah kamu layak untukku? Kamu. Saya tidak peduli apakah saya hidup atau mati saat itu. Ingin sekarang. Datang dan suap aku dengan bantuan kecil. Keluar dari sini sekarang. Kudzu liar berumur ribuan tahun. Oke. Bukankah kamu hanya ingin uang? Lalu kamu. Berapa banyak yang bisa kamu berikan padaku? Ini 10 tael perak. Cukup untuk membelikanmu makanan selama setahun. Sayuran di keranjang ini. Paling banyak 10 sen. Chen Nian. Anda tinggal di rumah sebesar itu. Ambil saja 10 tael perak. Datang dan suruh aku dan saudaramu pergi. Terlalu sedikit. Tidak 1 sen pun dari itu. Hei. Saya tidak mengatakan itu terlalu sedikit. Uang juga dikumpulkan. Semuanya milikku. Kamu bisa pergi sekarang. Rumah putriku. Itu rumahku. Kenapa aku harus pergi? Keluar dari sini sekarang. Saya tidak akan pergi. Siapa yang membuat keributan? Siapa yang membuat keributan? Li Yuanwei. Kenapa dia datang ke sini? Nona Shen. Lama tidak bertemu. Apa yang terjadi? Oh, Tuan Li. Anda harus memberi saya ulasan. Saya ibu mertua Shen Nian. Saya bekerja keras. Membesarkannya. Dia menghasilkan uang. Tinggal di rumah besar. Sekarang. Tapi dia tidak mengenali saya sebagai ibu mertua saya. Mereka bahkan tidak mengizinkanku masuk. Anda harus memberi saya ulasan. Adikku punya uang dan tinggal di rumah besar. Menikahi istri yang cantik. Nona Shen. Ini benar-benar ibumu. Kembali ke Yuan Li. Dia memang ibu kandungku. Ya. Tuan Li, Anda sudah mendengar semuanya. Tapi faktanya. Bukan itu yang dia katakan sama sekali. Hai, Yuan Li. Dia semua berbicara omong kosong. Dia adalah segalanya. Cukup. Seseorang datang. Tarik wanita jalan gila ini menjauh dariku. Apa yang harus dilakukan? Biarkan aku pergi. Saya paling mengenal Nona Shen sebagai pribadi. Itu kamu. Berkumpul untuk menimbulkan masalah. Pemerasan. Ambillah untukku. Aku tidak melakukannya. Sangat bagus. Ibuku dibawa pergi. Chen Nian, bantu aku. Terima kasih, Tuan Li, karena telah angkat bicara. Hei, Nona Shen, Anda sopan sekali. Aku datang kali ini. Ini sebagai ucapan terima kasih atas ginseng liar berusia seabad. Penyakit ibuku yang sudah tua. Lebih dari setengahnya selesai. Itu bagus. Li datang berkunjung hari ini. Saya ingin menanyakannya pada Nona Shen. Apakah ada bahan obat berharga lainnya? Bahan obat. Saya baru saja mendapatkan akar kudzu berumur 1000 tahun. Saya khawatir saya tidak punya tempat untuk mengambil tindakan. Li Yuanwei. Saya kebetulan memiliki bahan obat yang berharga di sini. Oh. Tuan Li, silakan lihat. Ini kudzu. Tidak. Ini adalah akar kudzu berumur 1000 tahun. Tanpa diduga, Tuan Li, sangat mahir dalam bidang farmakologi. Ini memang akar kudzu milenium. Jika ditempatkan di jalan, saya takut Anda akan dianggap sebagai bajingan. Ibu saya telah sakit selama bertahun-tahun. Buku kedokteran itu, saya membaca satu demi satu buku. Sekarang, dia setengah dokter. Tuan Li sangat berbakti. Penyakit ibumu pasti akan sembuh. Akar kudzu tahun kering pada zaman ini. Li bersedia membayar 10.000 tael perak. Kesepakatan. Bagus. Nona Shen, ini 10.000 tael perak. Anda menyimpannya. Nona Shen, lalu Li mengucapkan selamat tinggal. Saya akan mengunjungi Anda di lain hari dan mengucapkan terima kasih. Halo, Tuan Li, berjalan perlahan di luar. Oke.
Ibuku sayang. Di mana Anda meminta uang kepada saya? Ini jelas. Anda mengirimi saya uang. Itu pasti kedua vampir itu. Itu hanya berhenti selama 2 hari. Kenapa kamu di sini lagi? Aku bilang, apakah kamu sudah selesai? Nona Lee, kenapa kamu ada di sini? Nona Lee, mengapa Anda punya waktu untuk datang menemui saya hari ini? Terakhir kali kamu memberiku ibu hadiah spiritual dan cerita dia sangat menyukainya. Jadi saya datang ke sini hari ini untuk mengucapkan terima kasih. Nona Lee, kamu baik sekali. Katakan yang sebenarnya. Saya datang ke sini hari ini karena urusan bisnis. Saya ingin meminta bantuan Nona Shen. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Nona Lee. Tapi itu tidak masalah. Jika saya bisa membantu, saya pasti akan membantu. Adikku Lee Qingyun telah berlatih seni bela diri sejak dia masih kecil. Sekarang dia adalah seorang letnan kolonel di Angkatan Darat. Perintah militer datang kemarin lusa. Perang perbatasan sedang berlangsung tegang. Saudaraku. Dalam 3 hari, kami akan memimpin pasukan untuk melakukan ekspedisi, pergi berperang dan bunuh musuh. Ini adalah hal yang baik. Saudaraku, sangat berbahaya pergi ke sini. Saya pikir sangat mungkin untuk menemukan item tersebut. Lindungi dia dengan baik, sayang. Nona Shen, Anda memiliki penglihatan yang luar biasa. Dari benda biasa. Temukan sesuatu yang luar biasa. Jadi aku ingin bertanya padamu. Ikutlah denganku ke pasar. Bantu saya memilih bayi yang cocok. Berikan kepada saudara. Bagus, ini belum terlambat. Ayo kita cari sekarang. Sungguh, bagus, ayo pergi. Meskipun barang-barang ini bagus. Tapi itu semua adalah hal biasa. Tidak banyak harta yang melindungi. Nona Shen. Mungkin memuaskan. Ayo melangkah lebih jauh. Ya. Rekan-rekan warga yang terhormat. Di bawah Tai Wushuang. Pedang pelindung leluhur. Memotong besi seperti tanah liat. Meniup dan mematahkan rambut. Uang sangat ketat hari ini. Saya bersedia menjual pisau ini kepada Anda. Mereka yang ditakdirkan akan mendapatkannya. Pedang pendek ini terbuat dari meteorit dari luar angkasa. 100 kali lebih kuat dari pedang biasa. Bukankah ini Nona Lee? Apakah kamu sedang mencari bayinya? Pria kuat, pria kuat. Saya tidak tahu tentang pisau Anda. Bisakah Anda meminjamkan saya melihatnya? Gadis itu ingin melihat. Tolong. Wah. Itu benar-benar pedang yang berharga. Itu wajar. Pedang biasa. Di depannya ada tahu. Nona Shen. Ini adalah pedang yang kamu cari. Benarkah? Kalau begitu aku akan mengambilnya sekarang. Angstrom. Oh. 2 gadis. Apakah kamu menginginkannya atau tidak? Pedang orang kuat. Berapa banyak yang Anda rencanakan untuk menawar? Anda juga telah melihat kekuatan pisau ini. Jika Anda tulus menginginkannya, beri aku 500 tael saja. 500 tael terlalu mahal bukan? Lihat, ada retakan pada gagang pisau ini. Meski tidak mempengaruhi penggunaan. Tapi itu sebuah kelemahan. Dan ini, di mana sarungnya? Digunakan terlalu lama. Semuanya sudah usang. Retakan ini disebabkan oleh tumbukan awal. Itu benar. Tapi bilahnya masih utuh. Meski tidak mempengaruhi penggunaan. Tapi hanya untuk dikoleksi dan dimainkan? Perhatikan kelengkapannya. Keluarkan dan berikan. Masih kedengarannya tidak bagus. Apa pendapat Nona Lee? Nona Shen sedang mencoba menurunkan harganya. Saya harus bekerja sama. Benar. Ada celah dalam hal ini. Saya masih ingin mengirimkannya ke saudara saya. Lengkap sayang. Hei, seorang gadis tinggal. Harga bisa dinegosiasikan. Berapa banyak yang Anda rencanakan untuk dijual? Karena gadis itu bilang ada kekurangannya. Lalu 400 tael. Orang kuat, apakah kamu bercanda? Pisau ini retak. Anda masih menjual 400 tael. Berapa banyak yang gadis itu katakan? 100 tael perak. 100 tael perak. 100 tael. Gadis, Anda memotong terlalu keras, bukan? Pisau saya ini diturunkan dari nenek moyang saya. Apakah ini warisan leluhur? Kalau ada retakan, pasti ada retakan. Katakan lagi. Anda tidak kekurangan uang tunai. Apakah Anda di sini untuk menjual pisau? Uang tunai 200 tael akan segera diberikan kepada Anda. Anda dapat mengambil uang itu dan segera pergi. Menyegarkan sekali. Ya. 200 tael terlalu sedikit. Lupakan saja. Nona Lee. Saya melihat ada toko yang menjual pisau di depan saya. Bagaimana kalau kita melihat lagi? Ya. 150 tael tidak boleh kurang. 230 tael tidak bisa lebih. Jika tidak apa-apa, lupakan saja jika tidak apa-apa. Kesepakatan. Pisau ini milik gadis itu. Pria yang kuat bahagia. Ini 230 tael perak. Jauhkan itu. Andai ayahku tahu. Saya menjual pisau leluhur saya dengan harga ini. Anda harus merangkak keluar dari kubur Anda dan memukuli saya. Pria kuat ini. Pisau ini akan diberikan kepadaku di masa depan. Tapi mereka yang melindungi negara. Ayahmu akan merasa nyaman di bawah mata air. Saya merasa lega ketika gadis itu mengatakan itu.
Ayo pergi. Ya, berjalan perlahan. Saya pikir rumah saya sudah cukup mewah. Tanpa diduga, itu sangat keluar dari dunia ini. Jika kamu suka, Anda bisa sering datang ke sini. Ditentukan. Apa yang salah? Nona Shen, saudaraku. Pilih-pilih tentang persyaratan senjata. Jika dia tidak menyukai pedang pendekmu, jangan marah. Jangan khawatir, dia tidak akan pernah mengatakan apapun tentang hal itu. Ya, ayo pergi. Duduklah dengan cepat. Ya. Kakak laki-laki tertua, ini aku. Chen Yannian, yang sering saya sebutkan kepada Anda. Nona Shen. Saya sudah lama mendengar nama Nona Shen. Sampai jumpa hari ini. Benar saja, dia memiliki pengaruh yang luar biasa. Letnan Li terlalu dipuji. Saudaraku, lihatlah dengan cepat. Ini adalah pedang yang kupilih khusus untukmu. Mutiara, Anda menghabiskan uang secara sembarangan lagi. Saudaraku, aku tidak punya. Anda adalah gadis kamar kerja. Bagaimana Anda tahu pisau yang bagus? Pisau ini terlihat biasa saja. Saya khawatir saya tidak tertipu. Tidak juga. Nian membantuku memilih ini. Kapten Li sebaiknya melihat lebih dekat. Kualitas pisau ini. Berat ini. Tekstur ini. Mungkinkah itu meteorit? Pisau yang luar biasa. Pisau yang bagus sekali. Lebih baik dari senjata apapun yang pernah saya lihat. Mereka semua harus lebih tajam. Bagaimana? Kakak tertua, aku tidak berbohong padamu. Kan? Hei, Mutiara. Berapa banyak yang Anda bayar untuk pisau ini? 230 tael. Sehigong. 230 tael. Ya, jika pisau ini dibawa ke Kementerian Perang, setidaknya bernilai 5.000 tael. Ini semua berkat Nona Shen. Bisakah Anda membantu saya menegosiasikan harga? Awalnya, orang kuat itu menginginkan 500 tael. Beberapa kata. Itu dipotong menjadi 230 tael. Penglihatan Nona Shen sungguh luar biasa. Dengan pisau pendek besi meteorit ini, saya pasti akan berada di medan perang, bunuh lebih banyak musuh. Kemenangan awal. Bisakah kita menemukan senjata yang cocok untuk Letnan Li? Itu kehormatan saya. Anda memilih pedang yang sangat berharga untuk saya. Layak untuk berterima kasih. Seseorang datang. Taruh di gudang saya. Bawalah semua harta karun itu. Biarkan Nona Shen memilih. Nian. Kakak laki-laki tertua saya tidak pernah memberi penghargaan kepada orang lain dengan mudah. Dan di gudangnya, ini semua adalah hal baik yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Gadis. Semua harta karun di gudang ada di sini. Pilih apapun yang Anda suka. Ini hanya masalah usaha bagiku. Seharusnya tidak dihargai setinggi itu. Nian. Aku paling tahu sifat kakak tertuaku. Dia ingin mengucapkan terima kasih. Jika Anda menolak, maka dia pasti merasa sangat menyesal. Ya. Maka saya lebih memilih bersikap hormat daripada menuruti perintah Anda. Nona Shen, silakan memilih. Apa yang kamu suka? Silakan dan dapatkan. Rantai atas mutiara. Tian Yumo, meskipun ini semua adalah hal yang baik. Tapi itu bukanlah harta karun yang langka. Pikiran Letnan Li. Jika saya memilih terlalu mahal, tampaknya serakah. 20.000 tael. Ini bukan gambaran biasa. Ini adalah diagram teknik rahasia mekanisme yang telah lama hilang. Li Xiaowei. Semua yang ada di nampan ini adalah harta karun. Saya benar-benar minta maaf. Biarkan kamu dengan enggan melepaskan cintamu, Nona Shen. Tidak menyukai apapun. Bukannya aku tidak menyukainya, saya sangat pantas mendapatkannya. Jika Letnan Li benar-benar ingin menghadiahiku, mengapa tidak meletakkannya di pojok? Berikan aku gulungannya. Yang itu. Nian. Itu adalah ayahku beberapa tahun yang lalu. Dibeli secara acak di garage sale. Menurutku polanya terlihat menarik. Namun saat saya membelinya, kondisinya sudah compang-camping. Lemparkan saja ke sana dengan santai. Nona Shen, gulungan yang compang-camping ini. Saya khawatir nilainya tidak beberapa tael perak. Mengapa tidak memilih dari baki terlebih dahulu? Tidak apa-apa. Saya menyukai penelitian sejak saya masih kecil. Beberapa pola aneh. Saya pikir pola pada gulungan itu. Aneh sekali. Saya sangat menyukainya. Nian. Anda membantu saya menemukan pedang yang sangat berharga. Pilih saja gulungan yang rusak dan kembali. Lalu jika orang lain mengetahuinya, Anda mengira saya, Tuan Li, jahat? Nona Li terlalu khawatir. Saya sangat suka gulungan itu. Saya tertarik dengan hal-hal ini sejak saya masih kecil. Nona Shen memang seperti yang dikatakan Mingzu. Bersikap murni dan baik hati, tidak serakah atau posesif. Itulah masalahnya. Lalu aku akan memberikannya padamu. Ya. Nona Shen, gulungan ini milikmu. Tapi gelang batu akik ini, Anda juga harus menerimanya. Jika tidak diterima, hanya saja, jangan perlakukan aku sebagai teman. Nian, terima saja. Kakak laki-laki tertua saya kesulitan mencari teman. Jangan menyinggung wajahnya. Kalau begitu terima kasih Kapten Li. Ingatlah dan hargai dengan hati-hati. Itu sepadan dengan perjalanannya, bukan? Saya di rumah hari ini. Penjaga toko Yo, Presiden Wang. Nona Shen, Anda membawa saya ke sini terburu-buru. Tapi harta karun apa yang ada di sana?
Makhluk macam apa itu? Begitu meriahnya pasukan dan massa. Anda akan tahu jika Anda membukanya dan melihatnya. Sayangnya. Ini. Ini adalah jimat hantu. Bukankah ini hanya sebuah gambar? Saya pikir itu semacam bayi. Mungkinkah Nona Shen ditipu? Apakah Anda ingin melihat lebih dekat? Baris ini memang terlihat aneh. Tidak seperti lukisan biasa. Ini terlihat seperti cetak biru mesin. UPS, mungkinkah ini telah hilang selama ratusan tahun? Peta rahasia organ Tiangong. Ya. Arah garis ini dan cara gigitannya. Dan dimensinya ditandai di sini. Itu adalah rahasia sekte Tiangong yang belum diwariskan. Pekerjaan surgawi. Mungkinkah itu terjadi 100 tahun yang lalu? Dibuat khusus untuk istana kekaisaran, keluarga peralatan pengepungan. Tepat sekali. Dibuat oleh Tiangong Yipai. Ketapel. Itu adalah senjata pengepungan paling kuat saat itu. Sangat disayangkan terjadi kebakaran 100 tahun yang lalu. Pekerjaan surgawi, menghilang tanpa jejak. Rahasia mereka. Itu hilang. Jika ini benar-benar peta rahasia mekanisme Tiangong. Bukankah begitu? Itu benar. Jika itu benar, tak ternilai harganya. Nilainya setidaknya 20.000 tael perak. Ah, bagaimana dengan bayiku? Bukankah ini cukup mengejutkan, Nona Shen? Saya, bersedia beli gambar ini. Tidak. Gambar mesin ini melibatkan pembuatan senjata. Jual beli pribadi tidak diperbolehkan. Harus diserahkan ke pengadilan. Presiden Wang benar. Yolah yang tidak berpikir dengan hati-hati. Presiden Wang. Lalu apa pendapat Anda tentang diagram mesin saya? Apa yang harus dilakukan? Tuan Zhang, Menteri Perindustrian di ibu kota. Bertemanlah dengan ayahku. Sekarang saya tinggal di sebuah villa di kota. Jika Nona Shen bersedia, saya dapat merekomendasikan Anda untuk mengirimkan gambar di bawah ini. UPS. Nona Shen. Kalau bisa didedikasikan langsung ke Menteri Perindustrian. Itu juga merupakan pencapaian yang luar biasa. Pengadilan pasti akan memberi Anda imbalan yang besar. Hadiah yang bagus. Apakah itu lebih dari 20.000 tael? Jangan khawatir. 20.000 tael. Itu hanya nilai dari gambar ini. Jika kita menambahkan kontribusi lukisan itu, hadiah dari pengadilan ini hanya lebih banyak tetapi tidak kurang. Benar. Itu bagus. Bagus. Dengan peta rahasia mekanisme Tiangong ini, persenjataan Korea Utara kita dapat ditingkatkan beberapa chip. Presiden Wang, gambar ini, dari mana asalnya? Kembali ke tuanmu, gambar ini adalah pandangan tajam Nona Shen. Dari tumpukan benda biasa. Dipilih. Nona Shen, Anda menyajikan gambar ini, kontribusi yang besar bagi negara, harta yang sangat berharga. Hadiahnya 20.000 tael perak. Kalau begitu terima kasih tuan. Jangan cemas. Ini hanyalah hadiah biasa. Saya juga akan melapor ke istana kekaisaran. Aku akan memberimu hadiah emas. Ratusan Ling Luo. Saya, Shen Yannian, akan menjadi kaya. Nona Shen. Masih puas? Puas. Sangat puas. Terima kasih, Tuan Shen. Nona Shen memiliki penglihatan yang luar biasa. Teman di sini. Untuk menyambut kedatanganku. Konferensi penilaian harta karun diadakan 5 hari kemudian. Saya tidak kenal Nona Shen. Bisakah kamu bergabung denganku? Itu hanya keluarga kaya di Beijing. Ini adalah lelang yang hanya bisa Anda hadiri. Bahkan aku, Presiden Geng Bisnis. Anda bahkan tidak memenuhi syarat untuk masuk. Tuan Zhang sangat menghargai saya. Apakah ada alasan untuk tidak melepaskan pikiranku? Bagus, bagus. Hei. Saya bisa mengambilnya sekarang. Nona Shen. Anda bisa berjalan-jalan di sini. Saya akan pergi ke sana dan menyapa. Harga pasaran vas porselen biru putih itu 80 tael. Harga pasaran patung Buddha perunggu emas adalah 120 tael. Harga pasaran cincin Gioketian adalah 200 tael. Ini adalah benda biasa. Tidak menarik. Yo. Bukankah ini Shen Yannian? Bukankah ini penjaga toko Liu? Tahukah kamu di mana tempat ini? Pertemuan penilaian harta karun. Salah. Ini adalah pertemuan penilaian harta karun untuk keluarga bangsawan. Hanya tuan muda dari keluarga bangsawan. Anda hanya bisa datang dengan putri dari keluarga kaya. Siapa gadis ini? Sangat tampan. Lihat dia terlihat seperti itu. Saya khawatir dia tidak menyelinap masuk. Shen Yannian. Dasar pengemis bau. Dia pantas berdiri di sini. Mengapa kamu tidak segera keluar dari sini? Jangan mengotori tempat ini. Penjaga toko Liu. Saya ingat. Dari segi asal. Anda bukan dari keluarga kaya, bukan? Paman ketiga sepupu jauhku. Keponakan ipar. Itu adalah pejabat istana kekaisaran. Zheng Qipin.
Apakah menurut Anda saya berasal dari keluarga bangsawan? Penjaga toko Liu. Pejabat kelas 7. Kerabat jauh yang tidak dapat dijangkau dengan 8 tiang. Anda juga berani menyebut diri Anda keluarga bangsawan. Anda tidak takut membuat orang lain tertawa. Itu saja. Penjaga toko Liu selalu membual tentang dirinya sendiri, berhubungan dengan keluarga resmi. Ternyata, dia adalah kerabat jauh yang tidak bisa dijangkau dengan 8 kutub. Kerabat jauh pejabat tingkat 7, berani memimpin di depan kita. Tidak peduli apa, lagi pula aku punya beberapa kerabat. Bagaimana denganmu, dasar pengemis bau? Pertemuan penilaian harta karun hari ini. Bukan tempat yang harus Anda datangi. Saya diundang ke sini. Diundang. Sejauh yang saya tahu, konferensi penilaian harta karun hari ini, Zhu Zhang, ketua geng Lianxiang. Meskipun Anda di sini, Anda tidak memenuhi syarat untuk masuk. Anda bahkan tidak membuat konsep saat berbohong. Lupakan saja jika Anda tidak percaya. Jangan bersulang untukku dan kamu akan didenda jika tidak makan. Seseorang datang. Pengemis yang memasukkan orang ini. Hancurkan aku. Liu Erbao, jangan melangkah terlalu jauh. Berlebihan. Aku berlebihan. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kamu. Berhenti. Zhang. Tuan Zhang. Nona Shen, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Chen Yanyan dan Tuan Zhang saling kenal. Penjaga toko Liu. Siapa yang kamu bicarakan? Itu adalah pengemis yang menyelinap masuk. Tuan Zhang. Ini, Nona Shen adalah tamu terhormat saya. Bagaimana? Penjaga toko Liu punya pendapat. Tuan Zhang. Mahal sekali bagimu untuk mengundangku. Ini. Penjaga toko Liu. Kamu baru saja berkata, saya ingin mengusir tamu terhormat saya. Ini semua adalah kesalahpahaman. Pak, ini semua salah paham. Penjahatnya tidak mengenal gadis ini. Anda mengundang saya. Sungguh menyinggung. Betapa tersinggungnya. Kata-kata yang berguna untuk meminta maaf. Lalu apa gunanya aku sebagai orang dewasa? Karena saya telah menyinggung tamu terhormat saya. Kalau begitu tampar saja sendiri. Bagaimana? Apa yang saya katakan tidak berhasil? Berhasil. Nona Shen. Jangan buang waktu di sini. Penilaian harta karun akan segera dimulai. Bagus. Tolong. Penjaga toko Liu. Apakah kamu ingat, biarkan kerabat jauh Anda menjadi pejabat tingkat 7. Membantu Anda menghidupi diri sendiri. Semuanya. Acara penilaian harta karun tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Lelang taruhan khusus telah ditambahkan. Tim 2. Menawar secara bersamaan. Yang memiliki harga tertinggi bisa mengambil harta karun itu. Sekarang ini menarik. Ini sangat menarik. Saya punya permintaan tanpa ampun. Saya tidak tahu apakah harus mengatakannya atau tidak. Oh. Penjaga toko Liu berkata tidak apa-apa. Penjahat. Saya ingin bersama Nona Shen ini. Penawaran kelompok yang sama. Saya tidak tahu apakah itu mungkin. Liu Erbao ini. Air buruk apa yang kamu tahan? Liu Erbao, apalagi yang kamu coba lakukan? Tidak apa-apa, Tuan Zhang, karena penjaga toko Liu ingin bermain. Aku hanya menemaninya. Tuan Zhao, saya setuju. Bagus. Itulah masalahnya. Harta karun pertama itu. Biarkan dua penawar. Gadis ini sangat berani. Penjaga toko Liu ahli dalam menilai harta karun. Dia takut dia akan menderita kerugian. Asal-usul jepit rambut ini tidak diketahui. Tapi pengerjaannya sangat indah. Harga terendah adalah 10 tael. 2. Mulai menawar. Jepit rambut Phoenix Kekaisaran memiliki harga pasar 5.000 tael. Jepit rambut emas biasa hanya berharga 100 tael. Mengapa jepit rambut emas ini begitu berharga? Jepit rambut ini bernilai 100 tael jika menembus langit. Terlebih lagi, badan jepit rambut juga dipakai. Saya kelelahan 20 tael. Mata Tuhan tidak pernah salah. Jepit rambut emas ini pasti canggih. Mulai menawar. Saya membayar 20 tael. 100 tael. Nona Shen mengerti. Chen Yanyan, apakah kamu bodoh? Itu hanya jepit rambut yang patah. Bagaimana mungkin nilainya 100 tael perak? Penjaga toko Liu benar. Jepit rambut ini benar-benar tidak terlihat. Apa yang istimewa? 100 tael untuk membeli jepit rambut tua. Aku khawatir gadis ini akan mendapat masalah. Penjaga toko Liu. Matamu tertuju pada kepalamu. Saya khawatir ini hanya untuk bersenang-senang. Berapa harga jepit rambut ini? Tidak masalah apa yang Anda katakan. Apa yang saya katakan tidak masuk hitungan, jadi siapa yang berhak memutuskan? Hari ini saya meninggalkan kata-kata saya di sini. Jika jepit rambut ini bernilai 100 tael, saya langsung menelan jepit rambut ini. Yo. Penjaga toko Liu memiliki nafsu makan yang sangat besar. Tapi saya khawatir jepit rambut ini terlalu mahal. Kamu tidak bisa menelan. Berharga. Kalau begitu beritahu aku, apa yang berharga darinya? Jepit rambut emas ini. Bisakah Anda mengizinkan saya melihatnya? Tuan Zhang tolong. Tidak mungkin salah, tidak mungkin salah. Ini benar-benar ratunya. Ketika saya mengunjungi danau itu 3 tahun lalu, jepit rambut Phoenix Kekaisaran yang ditinggalkan. Jepit rambut Phoenix Ratu. Ya Tuhan. Jepit rambut ini sebenarnya milik istana. Kaisar Ratu Permaisuri. Tidak buruk.
Semuanya, silakan lihat. Ada tulisan Wan yang terukir di bagian dalam jepit rambut ini. Nama gadis Ratu. Ratu tahun ini. Saya tidak sengaja meninggalkan jepit rambut ini saat mengunjungi danau. Permaisuri sudah lama menyesali hal ini. Kata Zeng. Jika ada yang bisa menemukan jepit rambut ini, hadiahi 5.000 tael perak. 5.000 tael. Ini adalah harga yang sangat tinggi. Nona Shen, selamat untukmu. Jepit rambut ini adalah ratu-ratu. Kekasih. Jika Anda mau, saya bisa menyerahkannya ke istana atas nama saya. Dapatkan kembali hadiah 5.002 perak untuk Anda. Kalau begitu terima kasih, Tuan Zhang. Saya berharap saya bisa memiliki jepit rambut ini. Didedikasikan untuk ratu, untuk menunjukkan rasa hormat. Gadis itu memahami keadilan. Saya akan melaporkannya kepada permaisuri dinasti Ming. Gadis, tunggu kabar baiknya. Bagus, 5.000 tael. Gadis ini sungguh beruntung. Aku baru saja menertawakannya. Saya menghabiskan 100 tael untuk membelinya dan kehilangan uang. Sekarang sepertinya kita buta. Sayang sekali. Penjaga toko Liu tidak bisa lagi menelan jepit rambut emas ini. Saya sebenarnya melewatkan 5.000 tael lagi. Harta kedua. Apakah kalian berdua datang lagi? Ayo. Karena penjaga toko Liu tertarik. Lalu aku akan menemanimu sampai akhir. Ini adalah salep lemak kambing Gyokrui. Harga dasarnya 1.000 tael. 2. Silakan menawar. Gyokrui yang diwarnai. Harga pasar 10 tael. Orang baik. Palsu yang diwarnai. Berani minta 1.000 tael. Lukisan Nanmu emas berusia ribuan tahun. Harga pasar 20.000 tael. Gunakan kotak kayu senilai 20.000 tael. Sebuah batu giok senilai rui senilai 10 tael. Gila, ini gila. Sepertinya Nona Shen menyukai ini. Semoga berhasil. Mata Shen Yanyan sangat beracun. Dia mendapatkan hal yang benar. Kali ini saya mempertaruhkan uang saya. Saya juga ingin membeli Gyokrui ini. Mulai. Tawaran. 5.000 liang. Terjangkau. Kedua belah pihak perlu mengajukan penawaran lagi. Shen Yanyan sangat menyukai Gyokrui ini. Kali ini aku pasti akan menghancurkannya. Beritahu dia. Saya, Liu Bao, sangat kuat. Putaran 2. Tawaran. Mulai. 20.000 tael. 20.000 tael. Penjaga toko Liu telah menghabiskan banyak uang. Tampaknya batu giok ini seperti yang diharapkan. Sungguh suatu harta karun. Manis kecil ini. Aku benar-benar mengira begitu. Saya tertarik pada Yurui. Penjaga toko Liu sangat murah hati. Penjaga toko Liu sangat kaya. Saya menyerah. Selama saya, Liu Bao, menginginkannya. Tidak ada yang tidak bisa Anda dapatkan. Penjaga toko Liu memiliki visi yang sangat unik. Oh, Shen Yanyan. Jangan kira aku tidak tahu. Anda baru saja menatap Gyokrui ini. Mata bersinar. Ingin mengambil kebocorannya. Tidak ada pintu. Ya. Penjaga toko Liu benar. Kamu harus menyimpan Gyokrui ini. Maka Gyokrui ini milikku sekarang. Tuan Zhao. Yang baru saja saya tanyakan harganya adalah Gyokrui itu. Saya tidak tahu tentang kotak kayu di bawah. Bisakah Anda mengizinkan saya membayarnya? Kotak kayu. Ini adalah sebuah lukisan lama benda bantal. Tidak bernilai banyak uang. Jika gadis itu suka, ambil saja 50 tael. Kesepakatan. Kotak kayu ini milik saya. Bagus. Shen Yanyan. Apakah kamu sudah gila? Habiskan 50 tael untuk membeli kotak rusak. Tahukah kamu apa itu bayi? Penjaga toko Liu benar-benar orang yang menghargai sesuatu. Bahkan Gyokrui bernilai 10 tael. Semuanya sangat berharga. Apa maksudmu? Maksudku. Gyokrui yang kamu pegang di tanganmu. Harganya 10 tael. 12 tael. Buka matamu dan lihat dengan jelas. Ini salep lemak kambing dan batu giok sesuka hati. Bahkan limbah salep suet kualitas rendah. Itu juga bernilai 2. Jika penjaga toko Liu tidak mempercayainya, Anda dapat menemukan seseorang untuk memeriksanya. Jika Gyokrui ini bernilai lebih dari 10 tael. 20.000 tael itu, aku akan membayarmu. Gadis ini mempunyai suara yang sangat keras. Minta saja 20.000 tael. Mungkinkah dia putus asa? Bicara omong kosong. Oh, kamu bisa melakukannya, kan? Saya mengerti. Anda tidak bisa makan anggur. Bicara tentang anggur asam. Anda mengatakan ini dengan sengaja untuk membuat saya marah. Penjaga toko Liu. Saya dengan baik hati mengingatkan Anda. Dengan banyaknya orang yang hadir, selalu ada seseorang yang berpengetahuan. Anda akan tahu jika Anda membiarkan mereka melihatnya. Biarkan saya melihatnya. Hilau, kenapa kamu di sini? Saya berada di bawah perintah istana kekaisaran. Datang ke sini. Tanpa diduga, saya baru saja turun dari kereta.
Saat itulah saya menemukan kegembiraan ini. Saya ingat Tuan Qi. Dia terkenal di istana. Penilai batu giok. Batu giok di istana. Kapanpun ada keraguan, saya harus meminta Tuan Qi untuk mengawasinya. Saya tahu sedikit tentang batu giok. Giok Anda sesuai keinginan. Bisakah Anda mengizinkan saya melihatnya? Tuan Qi bersedia menutup matanya. Itu adalah kehormatan bagi seorang penjahat. Jika saya melakukannya dengan benar. Hal ini tidak. Batu giok putih gemuk daging kambing. Tapi pewarnaan tembikar. Tuan Qi. Lihatlah lebih dekat. Saya baru saja menontonnya 100 kali. Harganya juga 10 tael. Giok Rui yang diwarnai. Ini tidak mungkin. Saya menghabiskan 20.000 tael perak. Tidak mungkin. Ini pasti kamu. Ini pasti konspirasimu. Kalian berkolusi untuk berbohong padaku. Ini bernilai 20.000 tael. Giok pastel lemak kambing seperti batu giok. Ya. Penjaga toko Liu harus berhati-hati. Baru saja, penjahat itu juga bingung sejenak. Silakan lihat lagi. Coba saya lihat lagi, Pak. Pak. Ini benar-benar tembikar. Ya Tuhan. Penjaga toko Liu menghabiskan 20.000 tael membeli yang palsu. Salah, palsu. Sekarang lebih baik. Sudah kubilang padamu, pegang erat-erat. Sekarang tidak ada lagi 10 liang. 20.000 tael adalah buku peti matiku. Semuanya masuk. Salah. Anda tahu itu. Giok Rui ini palsu. Kenapa kamu masih menatapnya saat itu? Tentu saja aku menatap karena harta yang tak ternilai harganya ini. Kotak kayu rusak. Tuan Qi, Anda mendapat informasi yang baik. Bisakah Anda melihat lagi kotak kayu ini? Kotak kayu ini. Tekstur halus. Tekstur cantik. Ini. Masih ada benang emas samar yang melayang-layang. Tuan Qi memiliki penglihatan yang bagus. Ini adalah nanmu emas. Tuan Qi memiliki hidung yang bagus. Ini adalah nanmu emas. Itu diisi dengan emas. Kayu yang berharga. Katakan begitu. Kotak kayu ini setidaknya bernilai 500 tael. Hal terpenting tentang kayu ini adalah umurnya. Seperti kamu, nanmu emas yang berumur kurang dari 1 abad. Nilainya paling banyak hanya 100 tael. Apa hebatnya? Jika itu adalah nanmu emas berusia seabad. Kotak kayu ini setidaknya bernilai 1000 tael. Jika demikian, nanmu emas berusia ribuan tahun. Harganya 5.000 tael. Tuan Qi, mungkin Anda bisa mengetahui umur kotak kayu ini. Ini adalah kayu emas berumur 10.000 tahun. Ribuan tahun. Tidak mungkin. Di dunia ini, bagaimana bisa ada kayu yang berumur 10.000 tahun? Apakah kamu masuk? Apakah Anda mempertanyakan penglihatan saya? Anak kecil tidak berani. Anak kecil tidak berani. Semuanya. Kotak kayu ini. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda dapat melihat sisik naga. Itu. Hanya pohon yang berumur lebih dari 10.000 tahun dapat terbentuk. Pohon yang begitu sakral. Hanya direkam dalam karya klasik. Resmi. Hari ini juga pertama kalinya aku melihatmu. UPS. Benar-benar pola skala naga. Seandainya 10.000 tahun kayu cendana emas, lalu bukankah kotak kayu ini berharga? Setidaknya 20.000 tael. 20.000 tael. Ya Tuhan, saya belum pernah melihatnya dalam hidup saya. Begitu banyak perak. Ini. Gadis. Saya tidak tahu kotak kayu ini. Bisakah Anda menjualnya kepada saya? Terima kasih kepada Tuan Qi hari ini. Nanmu emasku yang berumur 1000 tahun. Hanya kotak kayu yang bisa memperbaiki namanya. Lukisan kayu ini untukmu. Saya bersedia. 20.000 tael. Saya membeli yang palsu seharga 20.000 tael. Tapi dia mengambil harta sebenarnya senilai 20.000 tael. Serahkan kepada orang lain. Ini, UPS, aku. Penjaga toko Liu. Terima kasih atas sumbangan dermawan Anda hari ini. Biarkan saya belajar apa artinya. Beli peti mati dan kembalikan mutiaranya. Anda bisa menghabiskan 2.000 tael ini. Nilai. Belum menanyakan nama gadis itu. Namaku Shen Nian. Panggil saja aku Nona Shen. Shen Nian. Kamu. Yang didedikasikan untuk peta Tiangong Istana Kekaisaran. Shen Nian. Itu gadis kecil. Hilau. Kamu sangat jauh. Apa yang terjadi di sini dari ibu kota? Perjalanan saya. Saya baru saja datang menemui Nona Shen. Mencari gadis rakyat. Shen Nian mendengarkan perintah tersebut.
Pengtian Chengyun. Hari Dekret Kaisar. Gadis rakyat Shen Yanyan. Tunjukkan peta rahasia mekanisme Tiangong ke Istana Kekaisaran. Berkontribusi pada negara. 10 hektar lahan pertanian subur. Qianliang emas. Ratusan ling luo. Mutiara dendrobium. Sepasang batu giok. Untuk menunjukkan kelebihannya. Kagumi ini. 10 hektar tanah subur. Qianliang emas. Mutiara dendrobium. Apakah aku tidak sedang bermimpi? Tanpa diduga, hadiah dari Istana Kekaisaran turun begitu cepat. Nona Shen. Masih tidak menerima pesanan. Gadis rakyat Shen Yanyan menerima pesanan tersebut. Terima kasih Tuhan atas kebaikanmu. Nona Shen, saya baru saja membantu Ratu lagi, menemukan jepit rambut emas. Saya kira saya harus merepotkan Tuan Qi lagi. Telah berlari. Saya sedang dalam perjalanan ke sini. Masih meragukan penglihatan gadis itu. Kali ini, saya sangat yakin. Tuan Qi terlalu dipuji. Tanpa diduga, saya, Shen Yanyan, suatu hari nanti saya akan menerima bantuan kaisar. Saya ingin membawa dekret kekaisaran ini ke kuil Tutu. Biarkan kakek Tanah Gong juga melihatnya. Kakek negeri itu. Nian datang menemuimu. Mata ilahi yang kau berikan padaku, menerima rahmat Roh Kudus hari ini. 10 hektar tanah subur. Berapa harga emasnya? Kakek negeri itu. Kebaikanmu. Aku tidak akan pernah melupakanmu. Anak baik, bangun. Kakek negeri itu. Anak. Semua yang kamu lakukan. Yang abadi ini melihat semuanya. Semua ini. Anda pantas mendapatkan semuanya. Benar. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih. Kuil baru ini. Tinggal di sini jauh lebih baik daripada kuil yang hancur itu. Sangat nyaman. Rupanya juga kuat. Ada makanan lezat setiap hari. Saya di sini. Sangat senang. Selama Anda menyukainya, Tuan-Tuan Tanah, Nyanyian juga akan membaginya untuk Anda di masa depan. Kuil yang lebih besar dan lebih baik. Kamu nak. Hatiku besar. Namun, saya datang hari ini. Satu hal lagi. Mata ilahi Anda. Saya akan meningkatkan Anda ke level lain hari ini. Tingkatkan satu level lagi. Suatu ketika, matamu mampu memahami nilai suatu benda. Setelah hari ini, Anda tidak hanya dapat merasakan nilai suatu benda. Dalam jarak 10 mil dari Fang Yuan, semua bayi bisa merasakannya. Silakan, anak. Penciptaan yang lebih besar masih menunggumu. Taman persegi 10 mil. Semua bayi. Arah tenggara. Ada harta karun di ladang yang jaraknya 10 km. 10 km tenggara. Bukan itu. Apakah Istana Kekaisaran menghadiahiku tanah subur? Itu benar. Bayinya ada di sini di bawah tanah. Tampaknya. Atau batu giok yang tak terhitung jumlahnya. Hei, Nona Shen. Mengapa kamu datang sendiri? Di bawah matahari yang besar ini, pergi dan beristirahatlah di bawah naungan pohon. Keren. Jangan khawatir, Paman Zhang. Saya hanya datang untuk melihat tempat saya. Jangan khawatir, nak. Tempat ini. Kami menjagamu dengan baik. Lihatlah bibit gandum ini. Betapa bagusnya tampilannya. Ini akan dipanen dalam 2 bulan. Ini dijamin menjadi tahun panen yang bagus. Bibit gandum ini tumbuh dengan sangat baik. Namun, mengapa lahan tersebut kosong? Tidak ada gandum yang ditanam. Oh, bagian itu. Sifat jahat dari negeri itu. Apa yang Anda tanam setiap tahun tidak akan tumbuh. Saat menggali tanah, saya selalu menggali beberapa batu pecah. Kami baru saja meninggalkannya. Itu bukan sampah. Itu bahan giok lamaku. Zhang Bo, bisakah Anda membawa beberapa orang bersama Anda? Gali tanah itu untukku. Gali lebih dalam, sekitar 3 kaki. Apa yang kamu lakukan menggali tanah yang buruk itu, Paman Zhang? Tolong biarkan saja. Gali saja. Sesuatu yang digali, tidak peduli apa. Angkat semuanya dengan hati-hati untukku. Gaji ganda. Mengerti? Gadis, tonton saja. Nona Shen. Ini berarti menggali 3 kaki ke dalam tanah. Sesuatu yang digali. Tidak heran tanah ini. Tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Harga pasaran es batu giok adalah 2.000 liang. Harga pasar kacang giok adalah 5.000 tael. Harga pasaran batu giok merah adalah 1.000 tael. Berhasil. Saya Shen Yanyan. Dia juga seorang pria dengan tambang. Violet giok. Harga pasarannya 50.000 tael per buah. Sebenarnya ada satu di sini. Senilai 50.000 tael. Violet giok. Nona Shen. Anda menghadapi batu pecah ini. Apa yang kamu tertawakan? Jika tidak, aku membuangnya untukmu. Jangan, tidak perlu,
Tidak perlu. Saya punya kegunaan untuk batu-batu ini. Anda tidak diperbolehkan membuang bagian apapun. Apa yang kamu lakukan menyimpan pecahan batu ini? Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Saya berguna bagi diri saya sendiri. Ngomong-ngomong, Paman Zhang, kamu tahu. Apakah ada di sekitar sini, tempat seperti apa yang bertaruh pada batu? Berjudi di atas batu. Itulah jenis perjudian batu. Dapat memotong batu, tempat jual beli batu kasar. Oh. Apakah Anda berbicara tentang pasar gelap? Pasar gelap. Ya. 30 mil sebelah timur kota. Ada pasar gelap. Menghususkan diri dalam jual beli batu. Pasar gelap. Nona Shen. Jangan pergi ke tempat itu. Tempat itu. Tas campuran. Anda adalah keluarga perempuan. Pergi. Takut menderita kerugian. Jangan khawatir, Paman Zhang. Saya mengetahuinya dengan baik. 50.000 tael bunga violet. Dan BGS ini adalah batu giok merah. Begitu banyak harta karun. Jika dijual sepotong demi sepotong ke pavilion Linglong, saya tidak tahu apakah akan dijual sampai tahun monyet dan kuda. Lebih baik langsung ke pasar gelap dan cari pembeli besar. Panci disajikan. Datang dan pasang taruhan Anda, pasang taruhan Anda. Ini semua adalah trik lama. Apakah ada yang berani bertaruh? Apakah ada orang? Bagian ini, cangkang kulit ini kelihatannya bagus. Hanya ada beberapa retakan lagi. UPS, taruhannya hancur. Tidak mampu membayar. Nona Shen. Ketua geng bisnis saya yang bermartabat. Bagaimana Anda bisa datang ke tempat seperti pasar gelap? Presiden Wang. Saya baru-baru ini mendapat banyak bayi baru. Datang ke sini untuk menghasilkan banyak uang. Di dalam. Kamu berpura-pura menjadi bayi seperti apa? Anda akan tahu nanti. Hei, apa yang kalian berdua lakukan? Saya ingin berbicara dengan Anda, bos besar. Bicara tentang bisnis. Hanya kamu gadis berambut kuning. Saya juga ingin mendiskusikan bisnis dengan bos saya. Buatlah mudah. Anda bijaksana. Tapi, ada aturan untuk bertemu bos kita. Aturan apa? Berjudi di atas batu. UPS. Aturannya sederhana. Ingin bertemu dengan kakak laki-lakiku, Anda hanya perlu melewati saya. Di antaranya kelompok bahan wall. Pilih sepotong. Potong di tempat. Jika zamrud ditemukan, saya pribadi akan membawa Anda menemui kakak laki-laki saya. Namun jika runtuh, kembalilah dari manapun asalmu. Bersenandung. Nona Shen. Saya pernah mendengar tentang aturan pasar gelap ini. Berjudi dengan batu itu berbahaya. 9 dari 10 taruhan gagal. Kalau tidak, ayo cari cara lain. Presiden Wang, jangan khawatir. Saya mengetahuinya dengan baik. Ya. Artikel tentang batuan biasa. Batuan biasa berharga 2 sen, harga pasar 2 sen. 2 artikel tentang gunung dan bebatuan yang umum. Ini adalah batu sampah apa? Batu giok kembang sepatu. Harga pasarnya 800 tael. Mengerti, mengerti. Saya memilih bagian ini. Bagian ini. Sekilas bidang ini tampak seperti pemborosan ilmu pengetahuan. Batu ini konon berumur setidaknya setengah tahun. Siapa yang melihat dan siapa yang menggelengkan kepalanya? Dia sebenarnya memilih yang ini. Batu ini hanya sampah. Saya memotong semuanya dengan tangan saya sendiri. Lemparkan ke sana untuk membuat angkanya. Gadis kecil ini sebenarnya memilihnya. Sungguh korban yang dibawa ke depan pintu rumah Anda. Nona Shen. Batu ini. Kulit kasar. Saya tidak bisa melihat sesuatu yang baik darinya. Lebih baik pilih yang ini. Karya ini sepertinya bisa menghasilkan beberapa barang bagus. Bukan Presiden Wang, saya akan memilih yang ini. Gadis ini benar-benar memilih yang ini. Tidak ada lagi pengganti. Kenapa tidak diganti dengan yang ini? Oke. Menyegarkan. Seseorang datang. Batu terbuka. Gadis ini takut menangis. Muda. Saya tidak tahu kedalaman batu judi. Ya. Nona Shen. Kamu. Presiden Wang, harap bersabar. Warnanya hijau. Ini. Bagaimana ini mungkin? Kepala air ini, warna ini. Spesies kembang sepatu. Biji kembang sepatu muncul dari limbahnya. Keberuntungan macam apa gadis ini? Ini tidak mungkin. Saya jelas mengambil bagian. Saya membuangnya begitu saja ketika saya melihatnya. Saudara Si, Anda lihat, batu yang dia pilih. Arah pemotongan. Berbeda dari arah yang Anda pilih. Kami memotong ke arah yang salah. Ini bisa menjadi sebuah kesalahan. Ini juga memungkinkan dia mengetahui kebocoran. Nona Shen. Sepotong batu giok kembang sepatu ini. Harga pasar setidaknya 800 tael. Mata yang bagus. Saudara Xiaoxi. Sekarang batu zamrudku. Materinya juga sudah dirilis. Saatnya membawaku ke sana. Apakah Anda sudah bertemu bos Anda? Siapa yang mau menemuiku? Anda adalah bos pasar gelap. Bagaimana? Bukankah itu terlihat seperti itu? Ini sangat tidak terduga. Apa yang gadis itu inginkan dariku?
Saya datang. Saya ingin menjual kepada Anda sejumlah bahan bagus. Gadis. Apakah menurut Anda ini pasar sayur yang menjual lobak? Juga sejumlah bahan bagus. Bersenandung. Apakah bahannya bagus? Buka dan Anda akan tahu. Buka dan lihatlah. Ini sangat abu-abu. Seperti batu yang dipungut di pinggir jalan. Potongan hitam itu tampak seperti pasir hitam. Tapi kulitnya terlalu tipis. Saya khawatir tidak ada daging. Bos, hanya 3 potongan ini. Saya rasa tidak memakan banyak ruang di gudang. Gadis. Apakah kamu hanya menghiburku? Hanya 3 batu pecah ini. Barang bagus. Bos sih. Bagaimana kalau kita bertaruh? Taruhan yang menarik. Apa yang harus dipertaruhkan? Taruhan saja padaku 3 batu kasar ini. Buka di tempat. Jika semua bahannya bagus, maka kamu harus mengikutiku ke rumahku. Beli semua batunya. Bagaimana jika Anda tidak bisa mengendarainya? Jika tidak bisa dibuka. Lalu saya akan membayar Anda 20.000 tael perak saat itu juga. 20.000 tael. Gadis ini mempunyai suara yang sangat keras. Apakah dia gila? Ketiga bahan ini kelihatannya tidak bagus. Bukankah ini uang gratis? Nona Shen. Pikirkan 2 kali. Saya dengan ini bersaksi. Gadis kecil itu menepati janjinya. Ini adalah uang kertas dari Bank Tongbao. Saya berani bertaruh 20.000 tael untuk ini. Bos adalah pria sejati. Saya khawatir gadis ini tidak bodoh. 3 batu pecah. Apakah bunga masih bisa mekar? 20.000 tael perak putih. Jika Anda tidak menghasilkan uang, Anda tidak akan menghasilkan apapun. Oke, saya yakin. Pergi. Potong ketiga batu itu satu persatu. Saya yakin material ini akan runtuh. Ini adalah taruhan yang pasti akan runtuh. Warnanya hijau, hijau. Warnanya hijau. Spesies S. Batu giok S. Apakah saya membacanya dengan benar? Bagian ini sangat gelap. Sebenarnya ada spesies S. Bos sih. Saya memenangkan taruhan dengan dolar pertama ini. Hahaha. Itu hanya keberuntungan. 2 potong lagi. Saya tidak percaya itu bisa menjadi hijau. Terus potong. Potong cepat. Oh. Bos. Lagi dan lagi. Warnanya hijau lagi. Ini. Ini zamrud. Benar-benar zamrud. Es dihasilkan dari balok bahan abu. Sebuah zamrud muncul dari sepotong pasir hitam. Apakah gadis ini dewa yang turun dari bumi? Bos Si hanya memiliki 1 batu kasar yang tersisa. Apakah Anda masih berani bertaruh? Bertaruh. Saya, Bos Si, bukan seorang pengecut. Potong untukku. Lanjutkan. Saya tidak percaya. Hal baik apalagi yang bisa saya dapatkan? Nona Shen. Bagian terakhir ini. Itu harus tetap menjadi makanan enak. Presiden Wang, harap bersabar. Simpan saja hatimu di perutmu. Bagian terakhir ini. Tapi nilainya 50.000 tael. Violet giok. Ini akan meledakkan segalanya. Hahaha. Daging putih. Itu daging putih. Gadis itu pingsan pada potongan ketiga. Sayang sekali. Batu ketiga ini adalah batu tulis kosong. Gadis itu mengikuti taruhannya. Ketiga batu kasar ini langsung dipotong. Jika semuanya adalah batu giok yang bagus. Hanya dengan begitu Anda menang. Sekarang sebagiannya telah runtuh. 2.000 tael perakmu. Tapi itu milik bos kami. 2 dolar pertama sangat bagus. Potongan ketiga ternyata adalah batu busuk. Sayang sekali 20.000 tael perak itu. Nona Shen. Apa yang sedang terjadi? Mata Tuhan tidak pernah salah. Harga pasar batu biasa adalah 5 sen. Tidak heran saya harus bertindak ramah lingkungan. Ternyata ada seseorang diam-diam mengganti material giokku. Gadis, karena kamu kalah. 20.000 tael perak ini milikku.
Tunggu sebentar. Mengapa gadis itu ingin selingkuh? Aturan pasar gelap ini adalah bersedia mengakui kekalahan. Jangan berbohong. Saya, Shen Yanyan, secara alami bersedia mengakui kekalahan. Tetapi jika seseorang memberi saya batu kasar itu, melakukan beberapa trik, taruhan ini tidak dihitung. Paket pindahan. Ini adalah hal yang tabu di pasar gelap. Gadis ini terlalu berani. Beraninya kamu berada di wilayah Bosi? Tanya dia. Gadis, apakah kamu punya bukti atas apa yang kamu katakan? Saya, Bosi, berada di pasar gelap ini. Sudah ada selama 20 tahun. Yang penting adalah kejujuran. Anda bilang saya akan mentransfer paket itu. Apakah ada bukti? Benar saja, ada sesuatu yang mencurigakan. Kakak laki-laki. Anda sedang memegang sebuah batu. Apakah kamu tidak merasa berat? Anda tidak ingin meludahi orang lain. Aku tidak mencuri batu itu darimu. Kapan aku akan memberitahumu, mencuri batuku? Anda tidak menyebabkan hal ini pada diri Anda sendiri ketika saya datang. Tapi beri aku 3 batu kasar. Mereka semua mencatat dengan kuas. Jika Anda ingin membuktikan bahwa Anda tidak bersalah, lalu keluarkan batu ini. Biarkan semua orang melihatnya, ya? Keluarkan dan mari kita lihat. Cukup, cukup. Saya tidak menginginkan uang kertas ini lagi. Kalian cepat keluar dari wilayahku. Itu milikku. Bahan giok yang tak ternilai harganya. Saya tidak dapat memahaminya jadi saya menelannya. Tidak mungkin. Ini di wilayahku. Anda tidak punya hak untuk berbicara. Bukankah pasar gelap paling takut untuk diselidiki? Apa maksudmu? Tahukah kamu siapa yang ada di sebelahku ini? Bosi. Apakah kamu mengenali ini? Ini. Ini adalah tanda kamar dagang dan industri. Kamu. Wang Zhang, presiden geng bisnis. Yang paling ditakuti oleh pasar gelap adalah geng-geng bisnis. Tidak memperhatikan. Pasar gelap ditutup oleh mereka. Presiden Wang kecewa dan menyambut Anda dari jauh. Maafkan aku. Halo, Tuan Si. Hari ini saya akan menemani Nona Shen ke tempat Anda. Saya sangat memikirkan Anda. Tapi kamu. Itu tepat di bawah hidungku. Memindahkan batu giok Nona Shen. Xiao Shi, kenapa kamu tidak segera mengeluarkannya? Mereka semua terobsesi dengan hal-hal kecil. Saya menemukan batu ini memiliki kualitas yang luar biasa. Saya hanya berpikir untuk mengganti paket secara diam-diam. Sialan. Gadis batumu. Ini Nona Shen, kan? Ya, itu batu ini. Sejak batu kasar ketiga, sudah ditemukan. Kemudian buka lagi di tempat. Tidak masalah. Ungu-ungu. Ungu. Itu ungu. Saya telah hidup selama bertahun-tahun. Ini pertama kalinya aku melihat bunga violet sebesar itu. Ini sangat jarang terjadi dalam 1000 tahun. Giok ungu terbaik. Nona Shen. Sepotong batu giok ungu ini. Dibandingkan dengan upeti yang dibayarkan kepada mendiang kaisar oleh wilayah barat, kualitasnya bahkan lebih baik. Nilai pasarnya setidaknya 50.000 TL. Saya telah bermain judi batu selama bertahun-tahun. Tidak pernah mendapat 3 sayuran berturut-turut. Belum lagi. Tawarkan batu giok ini senilai 50.000 TL. Nona Shen bersedia mengaku kalah. Batu giok mentah di rumah Anda. Aku akan mengambil semuanya. Dan sepotong batu giok ungu di tanganku. Saya bersedia membayar 60.000 TL untuk itu. Semua uang ekstra harus digunakan sebagai pendamping gadis itu. Terlihat bagus. Bos Si perhatian. Hanya. Batu giok mentah di rumah saya. Ini agak berlebihan. Apakah Anda yakin dapat membayar harganya sekaligus? Hei. Tidak peduli berapa banyak jumlahnya, akan ada lebih banyak pasar gelap bagi saya. Ini keterlaluan. Anda dapat yakin dengan kualitas batu giok ini. Jaminan untung tanpa rugi. Nona Shen, tolong beri saya harganya. Saya membeli semuanya bersama-sama. Saya mungkin menggali 300 yuan. Saya akan memberi Anda harga yang bersahabat. Totalnya 1 juta TL. Jika kualitas batu tersebut. Ini benar-benar seperti yang dijual di pasar gelap. Ini adalah bisnis yang pasti berhasil. Bagus. Saya mengambil 1 juta. Kali ini saya benar-benar menghasilkan banyak uang. Kali ini saya benar-benar menghasilkan banyak uang. Di luar dugaan, hanya butuh waktu setengah tahun. Kekayaan bersih saya lebih dari 1 juta TL. Datang. Nona Shen, sudah lama tidak bertemu. Tuan Zhang, Tuan Qi, mengapa kamu di sini? Oh, Nona Shen. Kami di sini untuk memberitahu Anda kabar baik. Ah. Itu terakhir kali kamu menjadi ratu. Menemukan jepit rambut Phoenix kekaisaran yang hilang. Ratu sangat menyukainya. Saya secara khusus diutus untuk mengirimkan 500 tael emas. Dendrobium mutiara. Sepasang giok rui. Ratusan potong brokat. Terima kasih Ratu Permaisuri atas hadiahnya.
Hadiah ini terlalu besar, bukan? Nona Shen. Aku berdua, selain mengumumkan hadiah hari ini. Satu hal lagi. Tuan, tolong bicara. Nona Shen, Kaisar tahu tentang Anda. Yang mulia. Itu benar. Gadis itu memiliki mata yang tajam. Menemukan jepit rambut Phoenix Kekaisaran. Ia juga memaparkan peta rahasia mekanisme Tiangong. Dia telah memberikan pelayanan yang besar kepada negara. Kaisar sangat penasaran denganmu. Pesanan khusus untuk kami berdua. Datang dan undang Anda untuk kembali ke Beijing bersama saya. Memasuki Beijing. Pergi dan temui Kaisar. Nona Shen, jangan takut. Kunjungan ke Beijing kali ini bukan kunjungan biasa untuk memprotes. Tapi ada acara penilaian harta karun khusus. Membutuhkan usahamu. Kegiatan penilaian harta karun. Nona Shen, pernahkah Anda mendengarnya? Perjanjian Best of 3 Game antara Daxia dan ras alien. Ceritanya panjang. Secara sederhana, 3 tahun kemudian, Daxia dan ras alien di sekitarnya untuk mengadakan acara penilaian harta karun. Kedua belah pihak berkompetisi dan memenangkan 2 dari 3 pertandingan. Pemenangnya dihormati. Dikatakan sebagai konferensi penilaian harta karun. Faktanya, ini adalah perang rahasia antara kedua negara. Jika saya kalah di Daxia, bukan hanya memalukan. Mereka juga harus menyerahkan kota itu kepada orang-orang barbar. Jika saya, Daxia, bisa menang, hal ini akan menjamin perdamaian di perbatasan selama 3 tahun. Sangat serius. Beberapa senior yang tahu cara menilai harta karun. Terlalu banyak yang meninggal. Terlalu banyak yang meninggal. Terlalu banyak yang meninggal. Sekarang berkuasa. Seorang ahli penilai harta karun yang dapat mengemban tugas penting ini. Sangat sedikit. Kaisar mendengar bahwa Nona Shen memiliki penglihatan yang luar biasa. Setiap saat Anda dapat menemukan sesuatu dari benda biasa. Temukan harta karun langka. Lalu aku berpikir untuk meminta gadis itu keluar. Mewakili Daxia. Hadiri acara penilaian harta karun tahun ini. Ingin saya menghadiri konferensi penilaian harta karun. Berjudi dengan alien. Nona Shen, jika Anda setuju. Dia adalah pahlawan Daxia saya. Kakek negeri itu. Karena kamu memberiku mata dewa. Aku tidak bisa hanya memikirkan diriku sendiri. Jika gadis itu memang tidak mau, maka kita tidak bisa memaksa orang lain melakukan apapun. Saya melakukannya. Saya bersedia mewakili negara. Bertarung melawan alien. Nona Shen sangat memahami keadilan. Saya mewakili Kaisar. Mewakili masyarakat Daxia. Terima kasih Nona Shen. Mungkinkah itu? Zona dataran tengah. Apakah memang tidak ada siapa-siapa? Dia justru membiarkan seorang gadis berambut kuning bertarung melawan saya. Helian Guoshi. Meskipun Nona Shen masih muda, tapi sangat cerdas. Jangan menilai buku dari penampilannya. Penglihatan luar biasa. Saya telah berjudi pada batu dan harta selama 30 tahun. Tidak pernah ketinggalan. Kamu gadis kecil. Beraninya kamu pamer di depanku? Helian Guoshi. Hanya jika Anda memiliki kemampuan berjudi barulah Anda mengetahuinya. Menurutmu begitu? Gadis ini menarik. Bagus. Sekarang kalian berdua sudah siap. Kalau begitu mari kita mulai. Konferensi penilaian harta karun dimulai sekarang. Pertandingan pertama. Menawarkan harta karun dari Deidi. Daxia Jianbao. Giok dingin 100 tahun Changlang Bei. Harga pasarnya 500 TL. Semuanya. Ini adalah negara Bei di saya. Dinding serigala giok dingin milenium. Gadis. Ceritakan padaku tentang hal itu. Apakah ini benar atau salah? Giok serigala giok dingin itu asli. Tapi itu tidak benar selama ribuan tahun. Ini paling lama hanya berumur 100 tahun. Oh. Tak terduga. Anda bisa mengetahuinya secara sekilas. Bahan dan tahun tembok Changlang. Sepertinya aku telah meremehkanmu. Bagaimana dengan Helian Guoshi? Bagaimana saya menganalisisnya? Itu benar, kan? Daxia menambahkan 1 poin. Tolong bawakan barang-barangmu. Permainan 2. Disampaikan oleh Daxia. Penilaian harta karun Beidi. Harga pasaran cangkir porselen putih bermotif gelap adalah 30 TL. Helian Guoshi. Ini adalah cangkir tanduk gajah koleksi saya. Diukir oleh pengrajin istana. Pola gelap pada badan cangkir menyembunyikan makna berkah. Itu adalah harta karun yang langka. Kaisar. Apakah Anda menganggap saya sebagai anak berusia 3 tahun? Ini jelas merupakan porselen putih biasa. Menembakkan imitasi. Mengapa Xiang Jiao berkata seperti itu? Beidik ditambah 1 poin.
Saya pikir zona dataran tengah. Harta langka apa saja yang ada di sana? Hari ini tidak lebih dari ini. Bahkan cangkir tanduk gajah asli. Aku juga tidak bisa mengeluarkannya. Hahaha. Cangkir ini memang porselen putih. Bukan tanduk gajah. Tapi, bukan karena kita tidak mampu membelinya. Tapi karena saya punya rasa kasihan pada kaisar. Tidak tega melakukannya karena alasan egois. Membunuh hewan eksotik dan mengambil culanya. Berbeda dengan BID. Hidup hancur. Nona Shen mengatakannya dengan baik. Banyak imbalan. Nian hanya mengatakan yang sebenarnya. Oke, berhenti bicara omong kosong. Mari kita mulai babak berikutnya. Sekarang mereka terbagi rata dengan BID. Saya harus memenangkan pertandingan ini dengan indah. Permainan 3. Setiap negara mempunyai kasus jangka panjang. Pilih harta karun. Pemenangnya adalah yang memiliki harga tertinggi. Saya pasti akan memenangkan babak ini. Harga pasar patung Buddha emas segel perunggu sunbuy.com. Harga pasaran cincin Gyeoketian adalah 200 TL. Harga pasaran lukisan imitasi Kyushan ini adalah 50 TL. Meskipun benda-benda tersebut mempunyai nilai tertentu. Tapi itu bukanlah harta karun yang langka. Yang termahal hanya berharga 500 TL. Batu kasar hijau imperial terbaik. Harga pasar, 500.000 TL. Setengah juta. Sebenarnya ada sesuatu yang lebih baik dari batu giok ungu. Batu kasar yang lebih baik lagi. Itu saja. Hei. Inilah yang pertama kali saya lihat. Bersenandung. Siapapun yang mendapatkannya lebih dulu adalah milik siapapun yang mendapatkannya lebih dulu. Sekarang rusak. Tidak ada yang seperti ini di sini. Barang yang lebih berharga. Nilai pasar pecahan HSBI adalah 1 juta TL. Heshibi. Itu sangat berharga. Giok terindah di dunia yang telah lama hilang. Hai gadis. Jangan buang waktumu untuk memilih, oke? Lebih baik mengakui kekalahan sejak dini. Saya sudah memilih. Saya ingin bagian ini. Nona Shen. Ini adalah Tuan Kekaisaran Helian. Liontin Giok untuk dibawa bersama Anda. Nona Shen. Liontin Giok itu tampak berdebu. Saya khawatir nilainya tidak beberapa TL perak. Nona Shen, apakah Anda yakin? Hai gadis kecil. Apakah Anda menjadi gila karena kecemasan? Saya memakai Liontin Giok ini. Bukan berarti itu mahal. Mengatakan yang sejujurnya. Ini adalah hadiah dari ibuku. Ini adalah persahabatan yang mendalam. Helian Guoshi. Lalu aku bisa mendapatkan Liontin Giokmu. Bandingkan dengan batu di tanganmu? Tentu saja. Selama Anda tidak takut kehilangan, apa salahnya memberikannya padamu? Ini. Gadis. Hasil pertandingan ini telah diputuskan. Kerajaan Daxia Anda. Bersiaplah untuk menyerahkan kota sesegera mungkin. Helian Guoshi. Masih terlalu dini untuk mengatakan ini. Ambil palu. Kaca hijau imperial terbaik. Ini adalah batu giok hijau kekaisaran terhebat. Ya Tuhan, sepotong besar warna hijau kekaisaran. Saya takut. Nilainya setidaknya harus 500.000 TL perak. UPS. Tuhan tolong aku. Saya yakin untuk memenangkan pertandingan ini. Sepertinya babak ini kalah. Seorang gadis rakyat ingin meminta sesuatu. Nona Shen bilang tidak apa-apa. Putri rakyat memohon harta nasional dan batu giok. Shibi. Nona Shen. Dia BI adalah harta nasionalku di Daxia. Sudah rusak. Mengapa Anda memindahkannya sekarang? Nona Shen. Apakah kamu sudah gila? Hahaha. Tolong minta kaisar untuk memindahkan harta nasional HSBI. Jika tidak seperti yang diharapkan oleh gadis rakyat. Liontin Giok ini. Itu adalah harta nasional, HSBI, bagian yang hilang. Bagaimana ini mungkin? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ini adalah Liontin Giok yang ditinggalkan ibuku untukku. Bagaimana mungkin dia BI? Senang datangnya. Pergi dan ambil pecahan HSBI. Mematuhi keputusan tersebut. Giok Chuanhe. Kakek negeri itu. Memberkati Nian kali ini. Sangat cocok. Tanggapi dengan serius. Ini sangat cocok. Liontin Giok ini benar-benar merupakan bagian dari HSBI. Tanpa diduga. Ini adalah bagian Shibi yang telah lama dirumorkan. Ternyata itu terjadi pada Imperial Master Helian. Tidak. Tidak mungkin.
Ini adalah liontin giok pemberian ibuku. Bagaimana ini bisa menjadi dia BI? Kaisar. Batu gioknya adalah batu giok terindah di dunia. Tak ternilai harganya. Sesuai dengan harga saat ini. Hanya potongan kecil ini. Setidaknya bernilai 1 juta tael. Tidak buruk. Meskipun warna hijau kekaisaran ini sangat berharga, tapi dibandingkan dengan harta nasional kita Hisi Jade, itu seperti kunang-kunang dibandingkan dengan bulan yang cerah. Seperti yang kamu katakan, saya, Daxia, memenangkan babat ini. Selamat kepada Kaisar. Selamat kepada Kaisar. Selamat kepada Kaisar. Selamat kepada Kaisar. Itu. Apakah saya akan kalah seperti ini? Aku sebenarnya kalah pada diriku sendiri. Elian Guoshi. Terima kasih atas liontin giok Anda. Gadis kamu-kamu. Luar biasa, luar biasa. Nona Shen. Gerakanmu ini benar-benar menyedot api dari dalam panci. Ah. Nona Shen. Anda telah melakukan layanan yang tak tertandingi untuk saya. Saya sangat dihargai. Mempromosikan keinginan PBB Feng Shen adalah pemandangan pertama Daxia. Hadiahi 10.000 tael emas. Lahan pertanian yang bagus. Sebuah rumah besar. Selain itu, saya akan memberi Anda sebuah plakat emas dengan kebijaksanaan yang tak tertandingi untuk menunjukkan kelebihannya. Putri rakyat bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya. Nona Shen. Setelah hari ini adalah pandangan pertamamu. Saya khawatir itu benar. Ini akan menyebar ke seluruh dunia. Hahaha. Kakek negeri itu. Terima kasih telah memberi saya mata ilahi Anda. Siapa kamu? Namaku Shen Nian. Saya pernah menjadi seorang pengemis. Sekarang saya orang pertama yang melihat Daxia. Mengapa? Semuanya dimulai dengan Weo Tao ini.